Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Jalan keluarga Gang Melati lewat ujung perumahan Perumas. Oke, balasku kepada pemilik all shop. Aku baru saja memesan satu set baju couple keluarga padanya. Sayangnya ia tidak bisa mengantar ke rumah, bahkan COD pun ia menolak. Dengan alasan memiliki seorang bayi. Tidak ada yang menjaga anak saya, Mbak. Begitulah isi chatnya saat kupinta untuk COD. Karena jatuh hati mendalam dan keinginan yang sangat-sangat untuk memiliki set pakaian yang ia jual. Akhirnya aku pun menyanggupi untuk mengambil sendiri ke tempatnya. Lumayan, selain model pakaian yang cantik, harganya juga sangat ramah di kantongku. Apalagi saat ia mau mengkorting sedikit harga, karena aku mau mengambil sendiri ke rumahnya. Mataku langsung berbinar mendengar kortingan yang cukup untuk membeli 3 cup dalgona es yang lagi viral-viralnya saat ini. Lumayan, ucapku senang dengan senyuman meregah. Bang, nanti anterin aku ya bang ke alamat ini. Pintaku pada suamiku sambil kutunjukkan isi chat yang tertera alamat di dalamnya. Besok aja ya dek, capek abang sekarang. Ish, nggak bisa loh bang. Aku udah janji mau ambil sekarang. Nanti kalau dia marah lalu viralin aku ke grup kota kayak yang lain-lain gimana? Kan malu bang. Lagian besok iya kalau abang pulang cepet. Kalau lembur gimana? Malah gagal lagi nanti. Tega apa lihat adik malu? Ku tampilkan wajah cemberut. Sesekali melirik pak suami dari ujung mata. Ya udah iya, habis isya tapi abang mau mandi dulu biar segar. Dalam hati aku senang sekali. Yes, berhasil. Padahal sebenarnya besok siang pun aku bisa meminta Nina temanku untuk mengantar. Tapi rasa penasaran dan ingin segera mencobanya membuatku tak sabar untuk segera mengambil baju tersebut. Setelah menunggu Pak Su sholat isya, kami pun langsung bersiap-siap pergi. Cukup 10 menit perjalanan dari rumahku ke perumahan Perum. Kulirik kanan kiri samping jalan, mencari pelang nama jalan keluarga. Tepat di ujung baru kami temui nama jalan tersebut. Tinggal mencari nama gangnya. Di mana nih dek? Terus aja lah bang, mungkin paling ujung. Jujur dari awal depan jalan, aku sudah mulai celingak-celinguk ke sana kemari. Menelan kasar salivah karena kondisi jalan yang sangat sepi. Meski berjejer rumah di setiap sisinya. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8:04. Kemana semua penghuni komplek? Apa udah tidur jam segini? Pikirku dalam hati. Meski sudah tidur, seenggaknya lampu teras dihidupkan kan? Ini enggak, malah gelap. Di luar maupun di dalam rumah. Aku mulai bergidik ngeri melihat jalan yang sunyi sepi. Ini dek gangnya, ucap Pak Su membuyarkan sisi takutku. Kulihat pelang nama gang yang sudah dipenuhi lumut, bahkan tiangnya dijalari penuh tumbuhan rambat. Iya bang, bener ini, Gang Melati sesuai di chat, kataku sambil menunjuk gawai. Suamiku mengangguk, dilihatnya lagi lalu menoleh melihatku. Kok gelap ya dek, nggak ada rumah kayaknya. Tuh, hutan semua. Apa iya masih ada rumah di dalam sana? Di depannya aja kiri kanan hutan gitu. Kulihat lebih jauh ke dalam, gelap dan hanya terlihat hutan yang rimbun di setiap sisi. Tunggu ya bang, adik chat lagi sih mbaknya. Ku ketik cepat gawai bermaksud menanyakan kebenaran alamat. Tapi nihil, si mbaknya tidak membalas. Dan tidak ada tanda-tanda dirinya sedang aktif saat ini. Ya, nggak aktif bang.
kamu gak minta nomor HP-nya, Dek? Aku menggeleng. Bodohnya aku, sama sekali tidak kepikiran untuk meminta nomornya tadi. Jadi gimana, mau lanjut gak nih? Aku terdiam sesaat. Bang, ada orang, ucapku sambil menepuk bau bakso. Bakso melirik ke arah yang kutunjuk, lalu melirikku. Tanya yuk bang, siapa tahu bapaknya tahu. Tanpa menunggu anggukan bakso, aku langsung turun menghampiri bapak-bapak yang sedang berjalan dengan opor di tangannya. Aku sempat heran, zaman sekarang bapak-bapak masih pakai opor buat nerangin jalan. Gak ada senter kali ya, pikirku. Permisi, maaf pak, numpang tanya. Gang di sana bener ya pak, Gang Melati. Terus apa ada rumah lagi pak di dalam? Soalnya saya lihat di depan hutan gitu. Bapak itu terdiam, lalu menoleh ke arahku pelan. Tatapannya membuat bulu kuduku merinding. Ia hanya mengangguk tanpa bersuara. Ku coba bertanya lagi. Maaf pak, mau nanya lagi. Kalau yang namanya Mbak Uti, apa benar pak rumahnya di dalam sana? Lagi dan lagi, hanya anggukan yang sang bapak berikan. Lalu berjalan meninggalkanku yang berdiri kaku melihatnya. Ku toleh Pak Su di belakang sana, tapi Pak Su tak melihatku. Lalu kulihat lagi ke arah si bapak. Aku ternganga. Si bapak sudah tak ada di sana. Secepat itukah ia berjalan? Seingatku tadi jalannya pelan, menyeret-nyeret satu kakinya yang tampak sulit digerakkan. Aku menggeleng mencoba melupakan si bapak, lalu berlari cepat menuju Pak Su. Bang, kata si bapak ada rumah di dalam. Benar katanya rumah Mbak Uti di dalam. Pak Su mengangguk tanpa berbicara sepatah kata pun seperti sebelumnya. Tak kuhiraukan sikap Pak Su, mungkin kesal karena sulit menemukan alamatnya. Kami mulai memasuki dalam gang. Wangi melati menyeruak, diiringi kabut tipis. Kok harum gini ya bang? Wangi kembang itu ya bang? Kembang mayit. Bisikku pelan tanpa respon dari Pak Su. Suasana malam yang dingin berhasil membuat bulu kuduku semakin merinding. Dendang suara burung hantu yang terdengar kala kami semakin jauh masuk ke dalam gang. Bang, panggilku pada Pak Su. Bang, jangan diam aja sih. Ngomong napa? Kesalku. Ku tarik wajah Pak Su agar mau menoleh. Abang, teriakku. Ku pukul kuat bulu lelaki yang sudah menjadi imamku selama 2 tahun ini. Gak lucu tahu, mau bininya jantungan. Kesalku sembari mencubit-cubit kecil pinggangnya. Bagaimana tidak kesal? Sudah tahu suasana remang-remang, bikin deg-degan ser. Si abang malah diem tanpa kata. Sekali dipaksa noleh, malah nampilin wajah konyol dengan lidah terjulur plus mata yang mendelik ke atas. Senang banget bikin bininya kahlut gak karuan. Si abang menahan tawa ngekalnya, sesekali mengusap pelan perutnya yang mulai membuncit. Untung aja ngendarain motornya pelan. Kalau enggak, bisa nyungsep kemana-mana nih motor. Shh, udah dek, diem dek, jangan berisik lagi. Siapa yang berisik? Abang tuh yang berisik. Ketawa nggak berhenti-henti, nggak lucu tahu. Kufokuskan lagi tatapan ke arah depan. Sesaat, kami berdua tak lagi banyak bicara. Dek, kata bapak tadi, kalau udah masuk gang, jangan berisik dek. Dan apa lagi bang? Tanyaku cepat, mulai penasaran. Dalam hati berpikir, Bapak yang mana maksud si Pak Suami? Perasaan dari awal jalan masuk, dia nggak ada ngomong sama siapa-siapa. Dan jangan sesekali menoleh ke belakang, katanya dek. Kalau udah sampai langsung bayar dan ambil bajunya. Jangan kemana-mana lagi. Dan jaga ucapan. Abang juga nggak ngerti kenapa si bapak ngomong gitu. Dan juga tadi si bapak bilang, jaga istrimu, dia kotor, disenangi mereka, gitu katanya. Aku hanya diam, mencoba mencerna setiap ucapan Pak Suami. Kotor? Perasaan udah mandi tadi, apanya yang kotor? Batinku. Yang abang maksud teh, bapak yang mana?
Perasaan adik sepanjang jalan menuju ke sini, abang gak ada ngomong sama siapa-siapa. Kalau adik iya, tadi emang ketemu dan sempat nanya alamat sama bapak di depan gang. Ye, adanya abang yang ngomong sama bapak depan gang, bukan adik. Adik abang suruh nanya, malah pergi bengong ke tepi jalan. Hah? Aku terdiam, mencoba mengingat kembali kejadian di depan gang. Aku sangat yakin, tadi aku yang menghampiri si bapak, bukan Pak Su. Malah suamiku tadi hanya diam di atas motor dan tidak menoleh sama sekali ke arahku. Apa ini? Pikirku merasa ada yang tak wajar. Lamunanku kembali membuyar saat desir angin malam kian menyentuh setiap inci kulit. Bahkan mampu menembus ke dalam hoodie tebal yang kupakai. Membuat tubuh ini semakin merasakan hawa dingin yang sangat. Perlahan bulu halus telinga dan tengkuk mulai meremang kembali. Ditambah lagi lolongan suara anjing yang terdengar di kejauhan. Sukses membuat diri ini semakin bergidik ngeri. Kueratkan pelukan pada Pak Su yang sepertinya mulai merasa tak tenang juga. Motor yang sedang kami kendarai terasa berjalan sangat pelan. Padahal sudah berapa kali kubisikan pada Pak Su agar sedikit melaju biar cepat sampai. Full loh ini dek, full. Ucapnya pelan sambil memperlihatkan gas motor yang memang sudah mencapai batas, tidak bisa diputar lagi. Semakin dalam kami masuk, tapi masih tidak juga kami jumpai rumah atau penduduk yang lalu lalang di sini. Malah kami seperti sedang memasuki tengah-tengah hutan yang rimbun. Bedanya kalau hutan ditumbuhi pohon-pohon besar berbagai jenis, tapi di sini hanya ada pohon bunga Kamboja yang menjulang tinggi, bahkan menjuntai menyelimuti jalan di setiap sisinya. Kubisiki lagi Pak Su pelan. Bang, putar balik aja nggak apa-apa. Besok aja adik cari lagi. Mungkin kita salah jalan bang. Pak Su mengangguk, tapi tidak juga berhenti atau berbelok arah. Cepetan bang, kenapa nggak belok-belok? Tanyaku pelan. Udah deh, udah, tapi nggak mau berhenti motornya. Dibelokin juga stangnya keras, nggak bisa belok. Ucap Pak Su pelan, setengah berbisik. Deg, jantungku semakin berdegup tak peraturan. Bibirku bahkan terasa keluh, tak tahu lagi mau berkata apa. Dek, abang ingat kata si bapak tadi, jangan putar balik, terus saja. Tetap fokus ke depan, jangan noleh sama sekali ke belakang. Udah sampai langsung bayar, terus pulang. Itu aturan di sini. Ujar Pak Su dengan nada sedikit bergetar. Aku mengangguk paham. Kutelan kasar salivah, menarik nafas dalam, berusaha fokus menenangkan diri. Kami kembali diam dan hanya fokus menatap ke depan. Ketegangan kembali semakin kurasakan ketika bau-bau aneh lewat, menyengati hidung. Bau bunga Kamboja bercampur bau anyir darah. Tidak hanya itu, bahkan wangian yang biasanya dipakaikan ke mayit semerbak tercium. Semakin dalam malah semakin kuat tercium. Mengingat darah, aku tersentak mengingat sesuatu. Ya, aku sedang dalam keadaan haid sekarang. Lalu kembali ku ingat apa yang abang katakan sebelumnya, bahwa bapak yang ia temui tadi berkata, aku kotor. Kotor? Apakah yang dimaksudnya? Aku yang dalam keadaan haid. Tubuhku semakin bergetar tak karuan. Tengkuk leher kian menegang. Hatiku gelisah, apalagi saat pandangan ini tertuju pada kaca spion motor. Bibirku keluh, di belakang sana. Jelas kulihat dari kaca spion, jalan yang telah kami lalui malah terlihat ramai orang berlalu lalang. Jauh seperti saat sebelum kami lewati, sunyi dan sepi. Bang, panggilku gagap. Dek, lihat depan, ada cahaya dek, kayaknya ramai orang di sana. Ucap Pak suami. Kuurungkan niat untuk memberitahu apa yang baru saja terlihat di kaca spion. Aku mengangguk, rasa lega membuat takut ini sedikit memudar. Mungkinkah karena rasa takut yang sangat membuat kami tak sadar jika sudah ramai orang berlalu lalang sedari tadi?
Entahlah. Tapi aneh, terasa aneh memang. Memang ramai, persis pasar malam. Tapi semua penjualnya mengapa menggunakan pakaian yang terlihat kuno? Wanitanya menggunakan kebaya hitam yang kulihat. Bisa dibilang sudah sangat usang warnanya. Dipadu kain sarung yang lipat rapi sebagian bawahnya. Sedangkan lelakinya memakai kemeja lengan pendek dan dikancingi setengah badan. Dan juga sarung yang dilipat tinggi, tapi tak serapi yang dikenakan wanitanya. Seperti bapak yang tadi kutemui depan gang. Mereka juga menggunakan obor sebagai penerangan. Kami mulai melewati area yang persis seperti pasar malam itu. Satu persatu dari mereka mulai menatap kami. Tatapan datar tanpa senyum. Meski kami permisi dan seulas senyum telah kami berikan. Dan anehnya lagi, kendaraan roda 2 yang kami naiki seperti semakin melambat saat melintasi keramaian. Bahkan saat berada di samping nenek-nenek yang sedang berjalan kaki, kami seakan-akan berjalan beriringan. Padahal kami berdua menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan sang nenek hanya berjalan kaki dengan bantuan tongkat yang ia pegang. Kami terdiam, kaku. Meremas kuat perut Pak Su, berusaha kuat dan menenangkan diri. Pak Su tampak menahan nafas dengan posisi duduk yang semakin ia tegakkan tanpa berucap dan menoleh kemanapun. Kami kaku, mematung dengan tubuh yang semakin bergetar hebat. Terdengar suara tongkat serta kaki menyeret nenek di sebelah kami. Laju motor semakin pelan. Jarak kami antara sang nenek bisa dibilang hanya ukuran jengkal. Meski tak melihatnya jelas, tapi dari ujung mata bisa kulihat, bahkan kurasakan seberapa dekatnya ia dengan kami. Keringat dingin mulai bercucuran, meski angin malam berderu-deru melewati. Seakan sadar dengan apa yang kami rasakan saat ini. Di depan sana rumahnya, ucapnya lirih seakan tahu kemana tujuan kami. Aku tak menoleh tapi berusaha mengangguk mengiyakan. Begitupun dengan Pak Su. Ucapan terima kasih tak mampu kuutarakan. Keluhnya lidah disertai tubuh yang bergetar hebat tak mampu mengeluarkan sedikit pun suara dari bibir ini. Begitupun si abang, mungkin sama sepertiku. Harum darah, lirihnya. Sejenak hanya terdengar suara ketukan tongkat serta seretan kakinya. Dia sudah menunggumu. Lirihnya lagi. Kembali diam dan mulai berkata kembali. Selesaikan. Jika tidak, Nyonya Besar tidak akan pernah melepaskan kamu. Seperti yang terdahulu datang. Kata-katanya membuatku berpikir keras. Tapi kembali buyar saat angin hadir menderu-deru semakin kencang. Bahkan kendaraan ini seakan didorong dengan sangat kuat. Dan sekarang, tiba-tiba saja kami telah berada di halaman rumah yang sangat luas. Aku menarik nafas berkali-kali, begitu juga Pak Su. Tak jauh dari hadapan kami, sebuah rumah yang besar dan megah berada di sana. Tepat 100 meter dari tempat kami berada sekarang. Rumah kayu, tapi tampak megah. Rumah yang kiri kanannya diapit 2 pohon ketapang besar. Setiap tiang rumah diberi obor bambu sebagai penerang. Persis rumah-rumah zaman dulu yang pernah kulihat di album foto milik ibu. Hanya saja rumah ini benar-benar begitu menampakkan derajat pemiliknya. Derajat yang mungkin menjelaskan betapa terpandangnya sang pemilik rumah. Kekaguman sejenak ini terbuyarkan saat terbuka lebar 2 daun pintu rumah di hadapan kami. Di sana terlihat seorang wanita yang sedang terduduk di sebuah kursi rotan, mengenakan kebaya ditambah rambut yang tersanggul rapi. Meski hanya terlihat dari samping, tapi keanggunannya tak luntur sedikit pun. Masih jelas terlihat. Di depannya terdapat sebuah ayunan bayi yang saat ini sedang diayun dengan satu tangannya. Abang menggenggam erat tanganku. Biar abang yang kesana, ucap suamiku yang dibalas anggukan olehku. Dilepaskannya genggaman tangan.
Pintu tertutup keras saat abang mulai melangkahkan kakinya, membuat kami tersentak lalu melihat satu sama lain. Saat langkah Pak Su kembali mundur, pintu itu kembali terbuka lebar. Dia berhenti mengayun-ayunan di depannya, memangkut tangan lalu menggerakkan kepalanya pelan ke arah kami berdua. Dengan tubuh masih tegap menghadap ke arah ayunan. Dek, jantung ini mulai berdetak kencang, tak kalah tatapan tajamnya terarah padaku. Ditambah lagi raut wajah yang tampak mulai tak senang. Seketika membuat bulu kuduk berdiri. Tubuhku bergetar, semakin bergetar. Lemah, tenagaku seakan terkuras, hingga terasa tak mampu menopang tubuh. Dia tersenyum sinis seakan-akan berkata, "Bukan dia, tapi kau." "Ya, aku yang ia mau." Pak Su menoleh dan kembali menggenggam tanganku, lalu berkata, "Kita sama-sama." Aku mengangguk, dan kami mulai melangkah dengan tangan yang saling menggenggam. Tapi nihil. Saat ingin melangkah, suamiku sama sekali tak bisa menggerakkan kakinya. Kulepaskan genggaman tangan. Abang menggeleng. Kutatap dalam netra suamiku, lalu mendongak sejenak menahan embun mata yang kian menumpuk. Andai saja bisa kukendalikan sedikit keras kepalaku, mungkin kami tidak akan berada dalam keadaan seperti ini. Batinku. Ku tarik nafas dalam dan berkata, "Biar aku selesaikan, Bang. Akan adik selesaikan, sesuai ucapan bapak dan nenek yang kita temui." Ku pandang lagi suamiku dalam. Tak banyak kata yang mampu terucap. Di bawah cahaya remang sinar bulan yang telah tertutup rimbunan pohon, melangkahkan kaki meninggalkan abang yang masih berdiri kaku di sana. Pelan aku melangkah, menatapnya di sana yang tersenyum penuh arti. Teru angin bertiup semakin kencang, diiringi dendang burung hantu serta lolongan anjing di kejauhan. Seakan-akan mendorong tubuh ini hingga semakin dekat, sangat dekat. Bahkan tanpa kusadari, kini aku telah berdiri di tangga depan pintu rumahnya. Aku menelan ludah kasar. Hanya 3-4 langkah lagi, maka aku akan berhadapan dengannya. Direntangkan tangannya di hadapanku. Aku terdiam, mencoba memahami. "Bayar dan ambil, Dek!" teriakan abang di sana. Kurogoh kocek saat sadar apa yang ia inginkan. "Ya, bayar. Ambil lalu pergi," sesuai yang Pak Su dengar dari bapak di depan gang. Melangkahkan kaki lebih mendekat, memegang beberapa lembar uang yang akan kuberikan padanya. Berjarak 2 langkah dengan tangan yang bergetar dan berniat menyerahkan uang padanya. Kututup hidung cepat, bau busuk, bau bangkai bercampur anyir darah yang sangat menyengat. Kulirik tangannya. Kututup mulutku yang spontan berteriak saat melihat tangan yang tadinya mulus berubah menjadi busuk. Terkelupas kulit dari dagingnya. Darah segar menetes-netes di sana. Geraman terdengar darinya. Aku tak berani melihatnya, melihat wujudnya. Tapi diri kembali tersentak saat pandangan mata beralih ke dalam rumah. Rumah yang tadinya megah dan bagus berubah perlumut dengan kondisi yang sudah hancur sebagian. Nafasku tersenggal. Bayi itu setengah tengkorak dengan sisa-sisa daging yang sudah penuh berselimut belatung. Keadaan menggelap, tak ada lagi obor sebagai penerang. Aku tak bisa bernafas, aku kalut. Refleks kakiku melangkah mundur. "Dek!" samar teriakan abangku dengar. Aku menggeleng, tubuh ini limbung dan bergetar sangat hebat. Kepalaku terasa berat, pandanganku tak lagi jelas. Saat aku menoleh ke belakang, suamiku tak lagi berada di sana. "Bang!" aku berteriak. Kikikan tawanya menggema di gendang telinga. Aku berlari, berusaha pergi menjauh darinya. Tapi langkah kaki ini terasa sangat berat.
Sebelah kakiku sulit untuk digerakkan, seperti ada yang memeluk erat kaki ini. Kuberanikan diri melihat ke bawah. Seketika aku berteriak. Bayi yang sudah hancur tak bermata memeluk kakiku erat, sembari mengisap-isap darah kotor yang mengalir di pahaku. Aku menatap ke sekeliling di mana tempatku berdiri saat ini. Nafas terengah-engah dengan tubuh bergetar tak menentu. Keadaan gelap, hanya sedikit sinar bulan yang menerangi dari celah-celah kecil pepohonan yang rimbun. Aku meringkuk bersembunyi di sela-sela akar yang meninggi. Kututup mulut dengan kedua tangan, berusaha menghindari suara yang tak mampu tercegah. Aku harus bisa keluar dari sini, harus bisa menemukan abang yang tak tahu di mana keberadaannya. Sudah terlanjur kabur darinya, jangan sampai ia menemukan aku kembali. Aku terisak pelan, masih dengan mulut tertutup erat oleh tangan. Aku ingat kembali saat ku hempas kuat bayi yang tak berbentuk. Lalu berlari menjauh darinya yang masih mengeram kasar di sana. Betapa kagetnya aku saat melihat dia yang tadinya cantik dan anggun, seketika menjadi hancur wajahnya. Mata putih tanpa kornea, nanah bercampur darah yang berselimutkan belatung di setiap kulit. Sedangkan rambutnya bukan lagi sanggulan rapi, tapi merebak panjang dengan beberapa helai menutupi sisi wajah. Aku terus berlari. Saat mereka mulai menghampiriku, bayi itu datang, mendekat lagi, merangkak cepat, sangat cepat, mengalahi aku yang berlari. Saat mendapati kakiku, ia kembali menghisap, lalu menjilat-jilati sambil memeluk kuat kaki ini. Kutabrakan diri ke sebuah batang pohon, membuat ia yang memeluk terjatuh lalu hancur berserak. Aku bangkit dan kembali berlari, tapi dengan cepat ia dapat mengejar, dengan tubuh yang kembali seperti semula. Semakin ku percepat langkah, lalu mencoba menyembunyikan diri di sini. Suara senandung mulai terdengar. Mungkinkah itu dia? Aku semakin meringkuk, detak jantung semakin berdebar tak beraturan. Ku tarik nafas menahan tangis agar tak bersuara. Suara dedaunan yang terdengar dihempas membuat diri ini tersentak. Semakin aku memundurkan tubuh hingga tersandar penuh pada akar pohon yang timbul meninggi keluar tanah. Kugigit bibir keras saat terdengar suara burung hantu di kejauhan. Air mata setia mengalir saat teringat ucapan ibu. Jika terdengar suara burung malam yang jauh, maka yang astral tak jauh dari tempat kita berada. Kutelan kasar salivah. Semakin kupeluk erat jua kedua lutut kaki. Kaki ini. Kupejamkan mata saat melihat telapak kaki yang telah hilang alasnya, entah kemana. Duri-duri kecil menusuk di mana-mana. Tapi perihnya sama sekali tak kurasakan saat ini. Hanya jantung yang berdebar kencang, serta dingin angin malam yang terasa kian menusuk. Hujankah? Pikirku. Kembali tetesan jatuh mengenai lengan. Kuusap, lengket. Ku coba dekatkan ke hidung untuk mencium baunya. Cepat ku tutup hidung serta mulut. Rasanya ingin muntah. Anyir serta amis. Apa ini? Bukan air, tapi tak juga pekat warnanya. Ini bukan darah, tapi nanah. Ku beranikan diri menengok ke atas sana. Seketika aku berteriak sekuat tenaga. Aku kembali berlari menjauh. Saat ku temukan ia sedang duduk bergelantungan di atas dahan pohon yang menjuntai. Tawanya kembali menggema mengisi setiap sudut hutan ini. Aku berlari, sesekali ku tengok ia di belakang sana. Terbang, hinggap, terbang, lalu hinggap lagi di setiap sisi pohon yang berseberangan. Aku kehabisan nafas, lelah, tapi harus tetap berlari, tak peduli keadaan yang ada di depan. Rumput berduri, ranting pohon, tak lagi kupedulikan. Kakak, ucap pelan suara kecil seseorang di depan.
Tak kalah tatapanku fokus sejenak ke belakang. Kutoleh cepat. Seketika aku berteriak, "Bayi, bayi itu!" Aku berlari ke arah yang lain. Dia merangkak mengejar. Suara tawanya menggema di setiap sudut. Perut terasa berputar. Ku dengar suara kecapan darinya di belakang sana. Ku tekan perut pelan. Sakit, darah keluar seperti terhisap. "Bang, tolong bang," lirihku. Semakin ku percepat lari, tapi mereka masih mengejarku. Tawanya disertai lolongan anjing dan dendang burung malam membuat hatiku semakin kalut. Hafalan doa serta surat pendek yang ku hafal tak pernah selesai terbaca. Hanya terulang ke awal tanpa sempat selesai, bahkan ke pertengahan bacaan sekalipun. Langkahku semakin pelan, lemah semakin lemah. Tak jauh di sana, mereka masih terkikik mengejar. Kusembunyikan diri kembali di batang pohon, sembari sedikit mengintip ke belakang sana. Nafasku tersenggak. Kulihat celana kain kulot yang kukenakan, lalu terpejam sejenak saat melihat celana yang kini penuh bercak darah. "Dia sudah memilihmu," ucap berat suara seseorang. Kulihat pelan, tubuh semakin bergetar. "Bapak depan gang." Cepat ku beranikan diri mendekat, lalu bersimpuh. "Tolong aku pak, tolong," ucapku dengan isakan. Bapak itu terdiam, lalu memberikan opornya. Aku berjalan membungkuk menahan sakit yang sangat dalam perut ini. Langkahku gemetar, seiring mengikuti langkah sang bapak. Tak banyak kata yang ia ucapkan sebelumnya, hanya memberikanku opor yang ia punya, lalu tak lagi berucap sama sekali. Tapi saat aku hanya terdiam di tempat, dia menatapku dalam, seolah-olah berkata, "Ikutlah." Jangan tanya rasa takut ini, trauma mendalam membuat diri lebih berhati-hati. Ya, aku takut jika ia sama seperti sebelumnya. Aku masih melangkah mengikutinya, sesekali menoleh lagi ke arah belakang, memastikan makhluk itu tak mengikutiku lagi. Tak dapat kubayangkan seperti apa kondisiku saat ini. Jalan menyeret menahan sakit, rambut mungkin tak serapi tadi. Tangan serta anggota tubuh lainnya masih bergetar. Dingin, setiap inci tubuh ini sangat dingin. Mungkin nadi telah sulit mengalirkan darahnya. Kupegang erat opor di tangan, erat sangat erat. Melirik lagi ke belakang, lalu tetap menyeret langkah mengikuti sang bapak. "Kau aman saat ini." Opor itu membuatmu terlihat sama dengan kami, ucapnya. Yang mungkin sadar melihat aku yang masih ketakutan. Aku mengangguk sembari menatap penuh harapan pada pria yang bisa dikatakan seumuran dengan ayahku. "Bawa saya keluar pak, tolong," lirihku dengan isakan serta menahan sakit. "Hanya dirimu yang bisa, tidak ada siapapun yang mampu menolong." Aku kembali terdiam dengan isakan. Mengerti, sangat mengerti. Jika saja mampu kutahan takut, mungkin sekarang aku dan abang telah bebas dari sini. "Ah, abang, di mana sekarang suamiku? Di mana ia? Mengapa meninggalkan aku sendiri?" "Lalu di mana suamiku, Pak?" Bapak itu hanya diam, tak lagi berkata. Aku pun tak berani untuk bertanya lagi. Langkah masih berlanjut, sedangkan tubuh ini sudah sangat sakit serta lelah. Nafas terengah-engah, tapi tak berani meminta istirahat pada sang bapak. Aku terjatuh, tertelungkup saat diri sudah tampak menjejak tanah keluar dari hutan. Kutekan erat perut, sebelah tangan meremas kuat opor bambu. Sakit, sangat sakit. Seakan berputar, diremas semua isi perut. Sakit haidkah? Tidak, lebih sakit hingga tak mampu kutahan. Samar kulihat sang bapak, tapi tak terlihat iba sama sekali dengan kondisiku. Aku haus, lelah, tapi ia hanya diam. Kutengok arah depan, cahaya, banyak cahaya. Sang bapak kembali berjalan tanpa peduli.
Kuatnya rasa takut membuatku bangkit lalu sekuat tenaga berjalan meski tertatih. Jatuh, bangkit dan berjalan, lalu jatuh lagi, begitu seterusnya, hingga keramaian di depan mata. Kulihat menatap sekitar, ini pasar yang sebelumnya kami lalui. Banyak yang berjualan di sini. Aku menoleh ke samping kiri, ada warung. Aku mendekat, berniat membeli segelas air, bahkan lebih, untuk kubasahi tenggorokanku yang mengering. Mungkin saja setelah minum akan sedikit memudar sakit ini. Bu, beri saya air. Pintaku sedikit bergetar. Kurogoh uang dikocek. Kau yakin? Tanya sang bapak menghentikan tangan yang hendak mengambil uang untuk membeli. Kutoleh ia di sana. Pejamkan matamu dan lihatlah kembali. Kupejamkan mata sejenak lalu kembali melihat warung itu. Seketika aku berteriak, diri ini terjatuh dan semua yang di sana menatap tak suka. Kutundukkan pandangan, takut jika mereka tersinggung. Tak kusangka semua yang disediakan hanya cacing, tanah, belatung, daging busuk dengan minuman darah kental bercampur nanah. Membuat diri ini mual, tapi harus bertahan karena takut. Kurai cepat opor yang sempat terjatuh, lalu cepat bangun dan kembali mendekati sang bapak. Seketika juga pandangan ini jelas melihat setiap sosok yang ada di pasar ini. Tak terkecuali dengan sang bapak, sama, hanya sedikit lebih baik dari mereka yang di sana. Bercak daging busuk dengan kepala yang bergelantung sedikit lagi terlepas. Sedangkan perutnya terburai, usus menetes isian cairan darah membiru dipenuhi belatung. Kutahan cepat mual, bahkan menelan sedikit isi perut yang sempat berada di mulut. Kena menjaga perasaan mereka, kukuatkan diri meski tubuh semakin bergetar. Semakin kutundukkan pandangan, jangan sampai mereka marah dan merasa terhina. Bapak itu kembali melanjutkan langkahnya, tapi aku diam. Lalu dia menoleh menatapku, jantungku berdebar. Kutatap sekeliling dengan nafas tersenggak. Bisakah aku percaya dia? Amankah aku? Aku luruh terjatuh. Kubiarkan tubuh terduduk di atas tanah. Lelah, pikiranku kacau. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Kubiarkan ia dan mereka menatap. Meski tak ada iba tersirat sedikit pun. Karena aku sadar mereka tak sama denganku. Jika kau diam, nyawamu hanya akan sia-sia di sini. Waktumu hingga fajar, suamimu menunggu di sana. Ucapnya saat melihatku tak lagi melangkah. Mataku berbinar, dengan sisa tenaga, aku berdirikan tubuh yang lemah. Lalu kembali melangkah mengikuti, meski rasa bimbang menyelimuti. Takut saja jika ini hanya jebakan. Abang di sana, apakah aku sudah bisa pulang? Pikirku. Sekilas senyum kembali di bibir, meski ternyata tak sesuai seperti yang kupikir. Abang, hanya abang saat ini yang kupikirkan. Berharap di sana ia sedang menungguku untuk pulang bersama. Buk, lagi tubuh ini terjatuh. Entah sudah berapa kali seperti ini. Luka di tubuh semakin banyak, semakin bertambah terhantam bebatuan jalan. Bahkan sudah tak terhitung lagi luka di dagu ini. Dapat kurasa rasa asin darah yang terkecap di lidah. Kutahan semua sakit ini. Yang penting aku akan bertemu abang dan keluar secepatnya dari sini. Meski sebenarnya mau tak mau, aku harus kembali lagi. Bapak di depan tetap melangkah tanpa menoleh. Aku pun tak berharap pertolongan saat tahu seperti apa asli sosoknya. Persis seperti bapak, makhluk menyerupai manusia itu tetap beraktivitas layaknya pasar nyata. Tanpa melihat dan iba padaku sama sekali. Mereka tetap melangkah, berlalu meski aku terjatuh di sana, di antara mereka. Aku kembali berusaha berdiri dan mulai melangkah lagi. Dari sini bisa aku lihat sosok abang di sana, tersungkur di bawah pepohonan yang ada di tepi jalan ini.
"Abang, bang, abang," panggilku sekuat mungkin. Meski ku yakin suara lemahku ini tak akan terdengar olehnya di sana. Ku coba mempercepat langkah ini saat telah sejengkal di hadapan. Betapa kagetnya aku saat melihat suami yang kucintai terbaring pucat, mata menatap datar dan kosong. Cepat kutanya pada bapak yang berdiri diam di sana. "Kenapa suami saya, Pak? Kenapa?" "Dia baik-baik saja," ucapnya datar. "Bagaimana bisa?" Ia berkata baik-baik saja. Sedangkan yang kulihat saat ini, abang terbaring kaku dengan tubuh yang pucat pasi. "Saat fajar tiba, suamimu akan kembali ke dunianya," ucap sang bapak dengan tatapan yang menghadap ke sinar bulan. "Tapi kau bisa keluar jika kau bisa menyelesaikan apa niatmu saat datang ke desa ini." "Tapi suamiku, Pak, tapi kenapa? Kenapa harus aku sendiri, Pak? Dan kenapa suamiku seperti ini? Sebelumnya ia di sana bersamaku," tanyaku disertai kebingungan. "Dia hendak melempar nyonya tadi. Aku yang membawanya ke sini. Jika tidak, satupun dari kalian tidak akan kembali dan akan bersamanya di sana, terpasung seperti yang sebelumnya." Kutelan saliva kasar saat terbayang diri harus di sini selamanya. Jantung kembali berdebar kencang. Aku harus keluar, harus. Usap air mata yang mengalir, lalu kembali menatap sang bapak, hendak bertanya, tapi kuurungkan. "Jika kau bertanya di mana, kau berada di desa Tanah Merah, desa yang dibantai habis penduduknya," ucap sang bapak seakan sudah tahu apa yang ingin ku pertanyakan. Aku kembali terdiam, mencoba mengingat nama desa yang terasa tak asing bagiku. Iya, aku merasa pernah mendengarnya. Di mana? Sangat terasa tak asing. Desa yang semua penduduknya adalah pedagang. Kami, semua penduduk di sini, terbantai habis saat itu, tanpa terkecuali. Sang bapak terdiam sejenak, masih dengan tatapan lekat pada rembulan. Lalu kembali menoleh, menatapku, dan berkata, "Kau terpilih karena darahmu masih tercampur darah kami. Nyonya ingin semuanya sama. Semua yang masih satu darah memiliki nasib yang sama." Kualihkan tatapan ke arah lain. Tubuh pun semakin bergetar tak menentu. Ya, aku ingat sekarang. Ibu pernah menceritakan ini padaku. Menceritakan desa ini. Saat album foto lama itu kutemukan. Tepatnya 2 hari yang lalu. Satu sayat luka tak membuat hati menanah. Hati hanya akan menanah saat ribuan tangan kotor menggerayangi. Dulu dijunjung derajat, kini tubuh berlumuran lumpur, terbasuh kotoran. Malang nasib bunga, dipetik tapi hanya terbuang. Diseret tanpa selai benang pun menutupi. Tubuh terikat, ditarik di antara lautan darah warganya. Ramai yang tertawa, terdepan adalah orang yang meminangnya dahulu. Tangan kotor mereka menyentuh, melecehkan, lalu meludah di atas tubuhnya. Air mataku tak sanggup kutahan. Sakit melihat kaumku dilecehkan. Kupukul kuat dada ini, sesak, sangat sesak melihat semua ini. Semua terbunuh, lelakinya dipenggal, dicincang, tak terkecuali sang ayah. Sama, begitupun bapak di sampingku. Orang-orang juragan itu terlihat sangat senang bermandi darah orang yang tak berdosa. Bahkan menimbang rasa pada bayi dan anak-anak kecil pun merasa tak mampu. Habis semua. Tersisa para wanita yang dilecehkan beramai di tepian, yang akhirnya juga bernasib sama, terbunuh seperti lelakinya. Pandanganku masih lekat pada sang nona. Saat ini dia sedang diinjak-injak serta dilecehkan. Kujatuhkan tubuh di antara tumpukan mayat.
pandangan berat tak mampu melihatnya. Diri sesegukan, sedangkan tanah meremas kuat genggaman tanah. Juragan itu melangkah mendekatinya. Sebilah pedang berbentuk cekung ia dekatkan pada tubuh Nona. Tinggal kau yang bernyawa, tapi tenanglah. Sebentar lagi kau juga akan bernasib sama seperti mereka. Bukankah aku sangat baik memberikan penghormatan terakhir pada seorang nyonya yang terpandang, dengan membiarkannya melihat semua warga desa ini binasa? Berterima kasihlah padaku, ucapnya angkuh diiringi tawa yang lain. Tampak nyonya menyunggingkan senyumannya, bukan senyuman bahagia, tapi senyum kebencian pada pria di depannya. Sejenak ia diam, lalu melemparkan ludah kepada lelaki yang mungkin masih menyandang status sebagai suaminya. Juragan mengeram, ditendangnya kuat sang nyonya hingga terpental meski tak jauh. Tapi senyuman Nona tetap ada di sana, tetap ia pertahankan meski kesakitan memenuhi tiap inci tubuhnya. Kau memang tak pantas diberi belas kasih. Lihatlah semua ini. Semua ini adalah buah dari pengkhianatan kau dan ayahmu. Bukan kami yang membunuh mereka, tapi kau dan ayahmu lah yang membunuhnya. Nikmati sisa-sisa nafas yang kau miliki, karena aku tak akan sudi jika harus berlama di desa kotor ini, ucap sang juragan lagi disertai keraman. Setidaknya mereka tidak perlu bersusah lagi di dunia ini. Tak perlu lagi hidup berdampingan dengan binatang berwujud manusia seperti kau dan orangmu, teriak nyonya dengan sekuat tenaga yang ia miliki, membuat sang juragan semakin naik pitam, lalu berkata, "Ya, pergilah bersama mereka dan tinggallah di dunia kalian, dunia para manusia kotor. Nikmati kematianmu," seru sang juragan. Diikuti tawa pengikutnya yang kembali menggema, dan saat tawa itu berakhir, dengan tangan ringan, sebilah pedang berbentuk cekung itu berhasil tertancap di dada nyonya. Mata nyonya terbelalak, kecut nafasnya terdengar sangat jelas. Tenanglah, kita semua akan tetap bersama. Semua tanpa satu darah pun hidup di sini, lirih Nona dengan sisa nafas yang ada. Pedang terdiam sejenak, juragan kembali tertawa, dan detik berikutnya pedang ditarik hingga ke bawah perut, membuat semua isinya terburai. Aku berteriak menutup mata yang tak sanggup memandang. Lemas, sangat lemas. Bahkan diri ini seakan-akan hancur berkeping-keping. Kunyaringkan tangis, menepuk kuat dada yang sesak. Cukup, kumohon, hentikan, teriakku lirih disertai sesegukan. Tapi percuma teriakan ini, nyonya tetap terbunuh, dan atas perintah juragannya mereka mengikat tubuh Nona di sebuah tiang. Tubuh yang masih bertelanjang itu didirikan di depan pintu gerbang desa, seolah-olah menjadi sambutan selamat datang di desa ini. Aku tersungkur, menyandar lemah di sebuah pohon tak jauh dari tubuh itu. Bapak melihatku, lalu menunduk dan berkata, "Singkat, tanpa bantuan sedikit pun, kami semua dibantai tanpa sisa. Tapi hanya raga kami yang tergeletak mati. Kami masih di sini, masih menunggu siapapun yang datang untuk membeli. Begitu juga nyonya. Tapi yang datang akan sulit kembali. Bahkan tak ada satupun yang bisa lolos, bisa kembali pulang setelah masuk ke sini. Kau sengaja dipanggil datang sebab kau masih berdarah sama. Seperti yang kubilang sebelumnya, nyonya menginginkanmu. Terlebih saat ini kau sedang kotor, sangat mudah menarikmu masuk. Tapi tenanglah, kau masih bisa kembali pulang, asal kau mampu menghadapinya." Lanjut sang bapak kembali menatapku tajam. Kutekuk kasar Salifah, "Aku ingin pulang." Tubuhku tersandar lemas di bawah pepohonan yang rimbun,
sudah hanya menari-nari di deru angin malam yang mulai tertiup kencang. Di atas sana kulihat cahaya rembulan seakan mau tak mau memberikan sinarnya. Kutatap keramaian yang ada di ujung. Semua kembali seperti detik sebelumnya. Ramai, tapi masih tak peduli dengan keadaan kami di sini. Mereka tetap acuh, bahkan untuk menoleh pun enggan sama sekali. Kulihat ke arah samping, bersyukur sosok abang masih di sini. Masih ada, meski hanya tubuh yang terbujur kaku tanpa jiwa. Pilu kulihat mengusap peluh wajahnya lalu berkata, "Ini salahku bang, salahku. Andai saja aku bisa bersabar sedikit, mungkin semua ini tak akan kami alami. Saat ini aku menyesal pun sia-sia terucap. Hanya ada dua pilihan untukku. Diam lalu menjadi seperti mereka, atau kembali padanya menyelesaikan semua urusan." Aku berteriak, mulai frustasi. Kuremas kuat rambut. Harus bagaimana sekarang? Aku takut, sangat takut. Haruskah aku kembali ke tempat itu lagi? Saat ku tahu semua bahwa sang nyonya sangat menginginkan diri ini. Dia juga sengaja membawa aku ke sini. Dia menginginkanku. Jika aku ke sana lagi, mungkinkah diri ini bisa menghadapinya? Sedangkan sebelumnya, saat bersama abang saja, aku tak mampu. Bisa jadi aku akan bernasib sama seperti mereka yang pernah datang sebelumnya. Tidak, aku tak mau bernasib sama seperti mereka. Kudekati bapak di depan, bersujud dan memohon di hadapannya. Memohon agar ia mau menolongku. "Pak, tolonglah aku, Pak. Aku tak mau ke sana lagi. Aku tak bisa, Pak. Tak bisa," kataku lirih disertai sesegukan. Seperti semula, bapak hanya diam tak berucap sepatah kata pun. Bapak sama sekali tak menjawab, bahkan menoleh. Kumundurkan tubuh ini perlahan dan kembali terduduk lemah di samping tubuh kaku si abang. Aku diam, tak lagi melakukan apapun. Tapi angin malah semakin bertiup kencang. Kikikan burung malam pun semakin sering berdendang. Bapak menatap ke atas langit, langit yang telah terbungkus rembulannya, tertutup kabut sang awan malam. Suara burung gagak berkeliling di sekitar kami. Bapak kembali menoleh menatapku. Lama, membuatku tertunduk, merasa terintimidasi. Sejenak suasana kembali sunyi, tak terdengar juga suara bapak di sana. Aku pun masih menunduk di sini, di samping tubuh suamiku. Ku ambil telapak kanan abang di samping. Sebentar terkaget. Kaget dengan telapak tangannya yang semakin mendingin. Ku mundurkan diri ini, duduk lebih berdempetan dengan tubuh si abang. Lama tak terdengar jua suara bapak. Ku coba memberanikan diri melirik pelan bapak di sana. "Bapak!" teriakku. Sosok tua itu terlihat mulai hancur perlahan. Hancur seperti saat ia terbunuh dan dicincang oleh rombongan sang juragan. Kututup kuat mulut, tak percaya. Jangan pergi, tolong aku, Pak," seruku kepadanya. Tapi tubuh bapak telah hancur dan mulai digerogoti kumpulan belatung disertai bau bangkai yang kembali menusuk hidung. Tubuhku semakin gemetar. Tangan dingin abang semakin erat ku genggam. Dendang burung malam selalu terdengar. Pepohonan sekitarku terlihat kembali berguncang sangat kuat. Dudukku pun mulai tak tenang. Di kejauhan lolongan serta gonggongan anjing jelas terdengar. Kulihat tempat keramaian yang tadinya ada di ujung sana. Gelap, sepi, sunyi, nyaris tanpa setitik pun cahaya menerangi. Bahkan tak terlihat satupun lalu lalang orang seperti sebelumnya. Kemana mereka? Suara tekanan daun kering terdengar. Aku meringkuk, semakin bersandar dan menggenggam kuat tangan abang. Kutelan ludah kasar, degup jantung mulai tak teratur. Aku menggeleng. Tidak, jangan sekarang. Gumamku pelan. Aku berharap ia tak ada di sini. Tubuhku masih lemah dan sangat syok melihat pembantaian yang terjadi.
Langit semakin menggelap, dingin angin malam sukses membuat diri ini bergidik ngeri. Di dalam kegelapan, dapat ku dengar sayup-sayup orang berdendang seperti menimang seorang bayi. Bunyinya membuat tubuh semakin bergetar. Terdengar lagi gebrakan pintu di kejauhan. Aku menoleh ke sana kemari, mencoba mencari di mana asal suara. Pikiranku kembali teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Dan saat awan mulai menyingkir memberi terang, barulah dapat kulihat. Di sana ia menyeringai melihatku, seperti sedang menyambutku datang kembali, datang ke tempat di mana aku berada. Aku menggeleng. Jangan, kumohon jangan. Memundurkan tubuh agar semakin dekat dengan tubuh kaku abang. Bang, abang! Aku berteriak. Aku sangat ketakutan saat melihat tubuh suamiku tak lagi ada di tempatnya. Seingatku, tadi aku sedang terduduk lemah di bawah pohon tepat di tepi jalan bersama tubuh abang yang masih terbujur kaku. Tapi kenapa sekarang aku di sini, di depan halaman rumahnya? Rani, teriak seseorang yang terasa tak asing bagiku. Ku toleh ke arah depan, di mana sang nyonya berada. Abang, gumamku lirih. Jelas kulihat di sana abang sedang berada di dekatnya, tercekik oleh kuku hitam nan panjang. Tetes darah terlihat di lehernya. Abang kembali memanggil diri ini dan berkata, "Tolong aku, Dek, tolong." Aku mengangguk, lalu melangkah cepat ke sana. Baru 3 kali aku melangkah, tapi diri ini menjadi kaku seketika saat kulihat sosok kecil itu terduduk tak jauh dari pintu. Memundurkan langkah sambil mencoba tetap waspada melihat ke depan. Makhluk kecil itu tetap saja memanggilku, "Kakak, kakak." Dia tertawa saat kumundurkan langkah ini. Bibir kecilnya mengecap-ngecap seakan-akan telah menemukan mangsanya. Kurasa ia sangat menginginkan diri ini. Tiap kumundurkan diri selangkah, dia malah merangkak maju melebihi langkahku. Persis seperti seorang bayi yang diajak bermain. Tapi bedanya bukan sebuah permainan yang ia inginkan, tapi ingin menghisap habis diriku. "Dek, tolong abang, Dek!" teriak abang di sana dengan kondisi yang sudah sangat lemah. Ku tarik rambut kuat, tak tahu harus berbuat apa. Aku sama terancamnya saat ini. Aku harus bagaimana, Bang? Bayi itu juga mengincarku. Gumamku pelan, yang pastinya tak akan terdengar oleh abang. Aku menangis, berteriak menahan takut. Aku harus bagaimana? Harus bagaimana sekarang? Kusapu pandangan di setiap arah, mencoba mencari sesuatu agar bisa kugunakan sebagai pelindung. Ketemu. Tak jauh dari tempatku berdiri terdapat sebatang kayu yang bisa kugunakan untuk melawan mereka. Dengan kayu itu setidaknya akan menghalangi bayi itu agar tidak mendekat ke arahku. Kulangkahkan kaki pelan, namun pandangan tak lepas dari si bayi kecil. Setelah sampai di tempat kayu berada, langsung kuraih cepat kayu tersebut. Tapi kenapa kecil dan dingin bentuknya? Terasa jauh berbeda dari yang kulihat sebelumnya. Pelan ku coba melirik ke arah tangan yang memegang kayu. Seketika aku berteriak. Ku lepas cepat lalu berlari menjauh dari sana. Bukan sebatang kayu yang kupegang, tapi tangan sang nyonya lah yang ada di sana. Dia melihatku tajam, menghampiriku pelan diiringi tawanya yang menggema penuh di tempat itu. Nafasku mulai tak teratur, jantung pun semakin berdebar kencang. Aku melangkah mundur dengan tatapan tetap fokus padanya. Seringai tajamnya membuat diri semakin bergetar. Dari bentuk wajah yang pucat, kini seiring langkahnya, wajahnya semakin berubah, mengelupas inci demi inci. Lelehan Nana pun menetes-netes dari wajahnya. Jangan nyonya, kumohon. Ucapku penuh getaran, tapi ia tak peduli, semakin mendekat dan menyeringai tajam melihatku.
Tak ingin ia semakin dekat, cepat kubalikan badan berniat berlari menjauh. Bayi itu, dia ada di arah belakang sana. Kubalik tubuh ke arah samping, tapi mereka juga ada. Semakin banyak, mereka menjadi sangat banyak dan mengelilingiku saat ini. Aku berteriak nyaring, sangat nyaring. Aku terbangun dan melihat ke arah samping. Tubuh abang masih di sana. Dan Bapak juga masih ada, berdiri di hadapan, sembari menatapku lekat. Kau bermimpi, ucapnya. Aku mengangguk mengiyakan, nafasku masih memburu, sedangkan tubuh basah dipenuhi buliran peluh. Aku terdiam sejenak, ingatan tentang abang yang sedang terjerat olehnya kembali menari di pikiranku. Cepat ku toleh abang di samping, lalu menoleh lagi ke arah di mana Bapak berdiri. Bapak masih sama, tidak hancur. Aku sadar tadi mimpi, tapi abang, aku masih merasa penasaran. Kenapa kondisi abang seperti ini? Mungkinkah mimpi tadi pertanda? Ya, benar yang kau pikirkan. Jiwa suamimu diikat olehnya, ujar Bapak tanpa menolehku. Lalu bagaimana abang akan pergi, Pak? Bukannya tadi Bapak yang bilang jika suamiku akan kembali pulang saat fajar tiba. Lalu bagaimana ia akan pergi dari sini, Pak? Jika jiwanya masih terjerat di sana. Bapak melihatku sejenak, lalu kembali menatap ke arah langit. Dia memang akan kembali, tapi dengan keadaan linglung, tak sempurna, ucap Bapak itu pelan. Apa? Linglung? Artinya meski berhasil keluar, tapi jiwa kami tetap di sini. Begitu kan maksud Bapak? Tanyaku takut serta penasaran. Suamimu pasti akan keluar setelah fajar tiba. Tapi seperti yang kubilang, ia akan seperti orang linglung dan tidak akan mungkin bisa disembuhkan, terkecuali kau bisa menyelesaikan semua urusanmu dengan nyonya. Maka kau dan suamimu akan keluar tanpa kecacatan sedikit pun, ujar sang Bapak sembari menoleh menatapku. Tak banyak waktu yang kau miliki, fajar semakin mendekat. Jika fajar telah tiba, tapi kau masih di sini, kau tidak akan pernah keluar selamanya dari tempat ini. Kau akan bernasib sama seperti mereka yang datang sebelum dirimu. Imbu Bapak mengingatkanku. Hatiku mulai gelisah, tak tenang sama sekali. Cepatlah pergi, waktumu tak banyak. Kutatap Bapak di depan. Apakah aku akan selamat? Tanyaku dengan air mata yang telah membasahi pipi. Bapak mengangguk seolah meyakinkan bahwa kami akan keluar dengan selamat. Keluar berdua tanpa satupun yang tertinggal, meski akhirnya tak seperti yang diperkirakan. Sebelum melangkahkan kaki untuk pergi ke sang nyonya, kutatap lagi wajah abang. Besar harapan agar bisa pulang dan menyelamatkan jiwa abang dari sini. Ketakutan mulai menyelimuti hati ini, tapi cepat kutegarkan karena akulah yang membuat semua masalah ini ada. Aku juga yang memaksa abang untuk mengantarkan aku ke tempat ini. Sekarang jika aku biarkan kami seperti ini, kami hanya akan mati sia-sia saat ini. Kuelus pelan pipi dingin abang, berharap nanti kami akan bisa kembali pulang. Pulang bersama-sama dari tempat ini, tanpa seorang pun yang tertinggal. Kita akan pulang, Bang, kita akan pulang, jawabku lirih. Bendungan embun di pelupuk mata tak mampu kutahan. Rasanya hati ini sangat putus asa sekarang. Mungkinkah aku akan selamat? Bisakah aku melewati semua ini? Rasanya aku tak akan mampu. Aku sangat takut untuk ke sana lagi. Aku takut jika tak bisa pulang dan gagal menyelamatkan jiwa abang. Eratku genggam tangan abang. Tidak, aku harus bisa, harus bisa. Kuat Ran, kuat, kamu bisa, bisa Rani, bisa. Batinku berusaha tegar. Ku tarik nafas dalam lalu menghembuskan perlahan. Bisa, pasti bisa. Gumamku lagi menguatkan. Kulihat Bapak di depan. Aku pasti selamat kan, Pak? Tanyaku yang entah sudah keberapa kalinya.
Bapak diam, tak lama mengangguk dan berkata, "Bertahanlah apapun yang terjadi nantinya." Hanya kata-kata itu yang ia lontarkan. Aku menunduk, tetap berusaha tenang. Lalu dengan kekuatan dan keberanian yang tersisa, aku berdiri. Berusaha kuat dan menahan takut, meski berkali-kali hati ini berkata untuk tidak pergi. Ku tarik nafas lagi dan mulai melangkah untuk ke tempat sang nyonya. Tepat di hadapan bapak, aku berhenti sejenak. Aku titip tubuh suamiku, Pak. Lagi, tangis ini tak bisa ku tahan. Membuat kata yang aku sampaikan terasa sulit untuk diucapkan. Ku tarik nafas lagi, perlahan mulai berusaha berkata kembali. Dan terima kasih sudah membantuku, Pak. Setelah menyampaikan apa yang ada di dalam hati, langsung kulanjutkan langkah. Tubuhku sangat bergetar, meski berkali-kali aku berusaha untuk tenang. Tetapi tetap saja tak bisa kukendalikan ketakutan ini. Pelan aku melangkah, tapi terasa cepat menjauh dari abang dan bapak. Bahkan tanpa terasa, kini aku telah berada di depan keramaian. Semua mulai menatapku satu persatu, menatap datar tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Lekat mereka menatap, mengikuti setiap langkah yang ku ambil. Kutundukkan pandangan mata ini, bayangan sosok asli mereka kembali terngiang di kepala. Tubuhku langsung meremang saat ingatan itu kembali. Tenang, tenang Ran, jangan buat mereka tersinggung, ucapku dalam hati. Kembali ku tarik nafas, berusaha setenang mungkin dan tetap fokus ke depan sana. Tapi langkahku kembali terhenti, tak kalah pandangan tertuju pada sosok seorang nenek yang tengah berjalan di depan tak jauh dariku. Seperti kembali ke waktu pertama kali aku dan abang datang ke tempat ini. Sebelumnya kami juga pernah bertemu dengan sang nenek. Hanya saja seperti apa wajahnya, aku tak tahu. Karena sebelumnya aku dan abang sama sekali tak berani melihat, bahkan menoleh sedikit pun padanya. Aku juga ingat, waktu itu saat telah melewatinya, kami tiba-tiba saja langsung berada di tempat sang nyonya. Tepatnya berada di halaman depan rumahnya. Apakah nanti juga akan sama? Aku takut, teriakku dalam hati. Aku masih diam di sini, masih tak melanjutkan langkah dengan berbagai ketakutan yang berkecamuk di kepala. Di sana ia ikut berhenti saat aku tak lagi melangkah. Mataku membulat, ketakutan semakin jadi kurasa. Kenapa ia berhenti? Mungkinkah menungguku? Getar di tubuh ini serasa makin menjadi saja saat ia masih terdiam di sana, seperti sedang benar-benar menunggu diri ini. Bisa kulihat dari sini, ia tampak sedang melihatku dari ujung kelopak matanya. Sontak saja kekalutan semakin kurasa. Sadar sang nenek sedang menungguku, akhirnya aku mulai berjalan lagi. Meski langkah yang kini ku ambil sangat-sangat pelan. Bisa dikatakan antara kaki kanan dan kaki kiri hanya berjarak beberapa jari, persis jalan seorang pengantin. Ku tautkan kedua tangan, memainkan kuku jari masing-masing. Kutelan saliva saat diri tak jauh lagi dari sang nenek. Jantung mulai kehilangan ritmenya, sedangkan tubuh bergetar, bermandikan peluh dingin. Sudah lambat jalan ku ambil, tapi serasa sangat cepat berada berdampingan dengannya. Aku berusaha tak melihat maupun menoleh sama sekali ke arahnya. Juga bibir ini sama, hanya diam dan terus melangkah ke depan. Wangi darah, katanya pelan, namun masih bisa jelas ku dengar. Sama seperti sebelumnya, saat pertama kali kami datang ke sini. Nenek bertongkat itu juga mengucapkan kata yang sama. Mendengar kata darah, aku juga mengingat apa yang dikatakan bapak sebelumnya. Bapak berkata, sang nyonya ingin semua yang masih berdarah sama, bernasib seperti mereka. Sama-sama hidup di sini, persis seperti mereka saat ini. Mungkinkah ini adalah desa yang pernah ibu ceritakan waktu itu? Desa di mana tempat ibu dan mbah pernah tinggal.
Aku teringat saat pertama kali kami pindah ke kota ini, tepatnya 2 hari yang lalu. Flashback. Sibuk pengemas segala barang rumah, tak sengaja aku menemukan sebuah album lama milik ibu. Kubuka setiap lembar album itu. Di sana kutemukan sebuah foto yang sangat lama sekali. Foto berwarnakan hitam putih, namun tampak mulai menguning akibat lama disimpan. Kupandang lekat foto itu. Foto sebuah desa dengan belasan orang yang duduk bersusun rapi di sebuah halaman rumah kayu yang cukup besar. Di belakang lembarnya terdapat tulisan 1963 K. Tanah Merah, rumah ketua adat. Kuhampiri ibu di kamar, mencoba bertanya tentang foto yang kutemui. Bu, ibu, panggilku dari luar sembari mengatur langkah menuju kamar ibu. Sampai di kamar ibu, kulihat beliau tengah sibuk mengatur dan menyusun pakaian dari koper ke dalam lemari. Kutampilkan senyuman saat kedua kelopaknya menatap ke arah aku. Ada apa teriak-teriak? Udah kelar kamu beres-beresnya? Tanya wanita parubaya yang sudah melahirkanku ke dunia ini. Aku mengangguk, meski sebenarnya masih banyak tumpukan barang yang harus kutata. Kulangkahkan kaki menghampiri ibu lebih dekat, lalu menjatuhkan tubuh tepat di samping ibu dan mulai bertanya. Bu, tadi Rani nemuin ini di album foto ibu. Ini foto ibu dulu ya? Ibu yang mana, Bu? Penasaran Rani? Yang ini atau yang ini? Apa mungkin yang ini? Tanyaku beruntun. Ibu menggeleng pelan lalu seulas senyum merekah di bibirnya. Nanya itu satu-satu, pelan-pelan juga, pusing ibu dengernya. Aku tergagah sembari menggaruk kepala yang tak gatal. Ini foto ibu waktu masih kecil, foto almarhum Mbah sih. Cuma ibu pintar, biar jadi kenang-kenangan. Dan di sini ada ibu juga. Ini nih, yang cuma pakai lilitan kain sarung. Waktu itu kalau nggak salah ibu umur hampir 7 tahunan gitulah. Kata mbahmu, foto ini diambil pas acara mantenan anak gadis ketua desa. Acaranya 7 hari 7 malam. Besar-besaran, naik ronggeng pula Ran. Ya ibu juga diceritain sih sama si mbah. Waktu itu kata mbahmu, saking meriahnya sampai-sampai sekampung ikut berpesta. Pokoknya meriah banget lah. Ibu juga masih ingat sedikit-sedikit waktu ketua adat bagi-bagi dodol kelapa muda. Saling rebut, ibu sama teman-teman pas dapat. Cingkrak-cingkrak saking senengnya. Ucap ibu, tampak seulas senyuman ia tampilkan. Mungkin mengingat kembali masa kecilnya dahulu. Tapi gak lama dari acara itu, ibu sekeluarga pindah dari sana. Mbahmu diajak dagang keluar pulau oleh temannya di desa sebelah. Lanjut ibu, nampak ibu menghela nafas lalu mulai mengukir senyuman lagi di wajahnya. Ibu rindu ya? Tanyaku sembari menyenggol pelan tubuh ibu. Ibu tersenyum lalu dielus-elusnya foto lama itu. Ibu mau ke sana? Tanyaku lagi. Mungkin saja ibu ingin mengunjungi kampung masa kecilnya itu, pikirku. Mau kemana? Orang kampungnya udah bubar. Jawab ibu lalu berdiri kembali membereskan tumpukan pakaian yang sempat tertunda. Bubar gimana, Bu? Kok bisa bubar? Tanyaku mulai penasaran. Gak tahulah ibu, ayo udah cepetan beres-beres lagi, gak kelar-kelar nanti kalau cerita terus. Ya baru juga mau denger cerita. Tapi baiklah bos, ucapku lesu karena mulai mengingat tumpukan barang yang belum dirapikan. Kembali ke cerita awal. Kawinan anak ketua adat, orang kampung yang bubar. Iya, aku ngerti sekarang. Berarti ibu pergi saat setelah nikahan sang nyonya. Tapi orang kampung yang bubar, mungkinkah ibu tahu jika semua orang desanya dibantai habis? Tapi sepertinya ibu tahu, mungkin yang dimaksud ibu bubar adalah desa yang telah dibantai habis. Batinku tahu, dia tahu, sangat tahu. Sudah saatnya, ucap sang nenek di sampingku. Aku sedikit terkejut karena tanpa sadar kini kami telah berjalan sambil bersisian. Kulirik pelan ia di sana
sangat pelan, takut jika ia menampilkan sosok aslinya. Kuelus dada pelan saat sosoknya tidak menyeramkan, sama seperti nenek-nenek pada umumnya. Hanya saja tubuhnya sedikit bungkuk dan dibantu tongkat saat melangkah. Tapi apa yang ia katakan? Dia tahu siapa yang tahu. Ibukah maksudnya? Terus apa yang dimaksud? Sudah saatnya. Apakah maksudnya aku yang sebentar lagi sampai di tempat sang nyonya? Dek, mataku membulat, tubuh semakin tak tenang. Selesaikanlah, jangan kau buang sampai kau keluar, ujarnya lagi. Kulihat lagi ia yang sebelumnya persisian. Hah? Kemana nenek? Gumamku pelan. Kulihat kiri kanan lalu mencoba melirik dari ujung kelopak ke arah belakang sana. Tidak ada. Kemana? Kulihat lagi ke arah depan. Seketika tubuhku terjatuh saat tersadar jika kini aku telah di depan rumah sang nyonya. Dapat jelas ku dengar suara jantung yang mulai berdetak cepat. Desiran darah seakan-akan hilang menyusut dari setiap sisi tubuh. Dingin, sangat dingin. Tubuhku seakan-akan mulai kehilangan hangatnya. Sulit ku kendalikan, getaran tubuh yang semakin tak menentu. Belum lagi nafas yang semakin sulit ku hirup. Ya Tuhan, tolonglah aku. Bu, tolong Rani, Bu. Bang, tolong. Ucapku diiringi sesegukan. Ku coba menarik nafas yang sangat sulit terhirup, menghembuskan cepat lalu menariknya lagi. Kuedarkan pandangan mata ke sekitar. Rumah ini gelap tanpa cahaya, tak seperti awal pertama kali kami sampai. Obor yang dulunya menerangi setiap tiang rumah kini hilang, tak lagi memberi sinarnya. Angin semakin bertiup sangat kencang, suara dahan pohon dan dedaunan terdengar saling beradu di atas sana. Gebrakan pintu mulai terdengar. Pertanda sang nyonya sudah sadar akan kehadiranku. Kulirik arah pintu di depan sana. Pelan ku buka mata yang sedikit tertutup kelopaknya. Kututup lagi seluruh wajahku. Degup jantung semakin kelihatan ritmenya. Belum lagi diri yang bergetar disertai peluh yang nyaris membasahi tubuh. Di sana berdiri, menimang-nimang membelakangiku. Rambut panjang berantakan merebak hingga ke sisi pintu rumah. Terdengar pesenandung, timangan dirinya di sana. Ingatan tentang mimpi sebelumnya kembali menari-nari, membuat diri ini bergidik ngeri. Ingin kembali, tapi tak mungkin. Waktu fajar akan datang tak lama lagi. Aku harus bisa menghadapinya. Jika tidak, aku akan selamanya berada di sini dan mati sia-sia. Aku juga harus bisa menyelamatkan jiwa abang di sana. Aku lupa menanyakan bagaimana cara menyelamatkan abang di sana. Lalu bagaimana nantinya jika aku pergi tanpa membawa jiwa abang bersama? Apakah abang akan tetap selamat? Bagaimana jika yang bapak katakan benar? Tubuh abang akan kembali, tapi dalam keadaan linglung. Dek, suara abang, kutoleh segala arah, tapi tidak ada. Kufokuskan lagi tatapan ke depan sana. Hah? Kemana nyonya itu? Tidak, ini jebakan. Kuedarkan lagi pandangan ke arah lain. Dek, lagi suara abang ku dengar. Kali ini pandangan ku arahkan lagi ke depan. Di sana abang ada di sana, dengannya. Berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Dia tersenyum sinis melihatku, sedangkan abang berdiri kaku tanpa gerak. Lalu di mana bayi itu? Nafasku terasa semakin sesak. Bulu kuduku meremang dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bayangan bayi itu akan mengejarku lagi, mulai terngiang-ngiang di pikiran. Kutegapkan diri ini, lalu kembali melangkah ke depan sana. Melangkah dengan tubuh bermandi peluh serta tak berhenti bergetar. Tepat berada di hadapannya, dengan tangan yang bergetar, kurogoh kocek celana, lalu memberikannya beberapa lembar uang merah. Seulas senyum sinis terlihat di wajahnya. Ia menatapku dengan kedua bola matanya yang tak berkornea. Sedangkan kulit wajahnya kembali mengelupas.
perlahan menyisakan daging merah busuk dengan kumpulan belatung yang menempel. Tubuhku semakin bergetar, nafasku pun terasa sangat sesak. Tetap kutahan diri ini agar tetap mampu menghadapinya. Tahan, Ra, tahan, batinku. Diambilnya uang di tangan, kuku hitam panjangnya menyisakan goresan di kulit tangan, membuat aku semakin sulit untuk menghirup udara. Saat uang telah ia ambil, tangannya berhenti sejenak di atas telapak tanganku. Dan meneteslah air nanah bercampur darah yang membalut tangan sang nyonya. Dia pun semakin menyunggingkan senyuman saat melihat tubuh ini semakin melemah. Dia menarik tangannya kembali. Tiba-tiba sebuah bungkusan daun pisang berada di tangan ini. Mataku membulat melihatnya. Lalu ku ambil dan melihat ke arah abang. Hah? Di mana abang? Tidak ada. Bukannya tadi ada di sampingnya? Dik, aku di sini, di tempat tubuhku berada. Aku menunggumu di sini. Suara abang terdengar di telinga, berarti jiwa abang sudah kembali ke tubuhnya. Mengetahui abang telah selamat, cepat kuundurkan langkah menjauhinya. Aku berjalan mundur, lalu saat telah jauh darinya, cepat kubalikkan tubuh membelakanginya. Bayinya berada di sana, di halaman tak jauh dari rumah. Bagaimana ini? Gumamku pelan dengan nafas menderu-deru. Cepat kuarahkan tubuh ke sisi lain, tapi sang nyonya malah berdiri di sana, diiringi kikikan yang menggema. Kini mereka mengelilingi diriku. Sekarang aku harus bagaimana? Aku telah menyelesaikan semua, tapi kenapa mereka masih menghantuiku? Bang, tolong aku, Bang! Tolong! Teriakku dengan tangisan. Aku takut, sangat takut. Kenapa mereka masih mengikuti diriku? Aku harus bagaimana sekarang? Aku berada di tengah-tengah mereka yang terkikik. Pak, tolong aku, Pak! Tolong! Aku harus bagaimana, Pak? Teriakku lagi mengharapkan bantuan dari bapak. Bayi itu mulai merangkak maju menghampiri diri ini. Tidak, aku harus bagaimana lagi? Cepat pergi dari sana, waktumu tak banyak. Terdengar suara bapak di telinga. Tapi mereka mengikutiku, Pak. Mereka mengelilingiku. Ucapku lagi, sembari menatap mereka yang kini mulai semakin mendekat ke arahku. Bapak tak menjawab, sosoknya pun masih tak kutemui. Sedangkan di sana, bayi itu semakin cepat merangkak ke arahku. Tak ada jalan lain, mau tak mau aku harus berlari melewati mereka. Tapi aku tidak mungkin melewati sang nyonya. Kuku panjang hitamnya itu membuat aku semakin terbayang akan mati dalam cekikannya. Akhirnya kulangkahkan kaki cepat ke arah sang bayi. Aku berlari secepat mungkin, semampu kekuatan yang kupunya. Si bayi hanya melihatku berlari ke arahnya, malah semakin terkikik senang. Mungkin mengira aku bersenang hati menyerahkan diri untuk menjadi mangsanya. Sisa satu langkah di depan sang bayi, langsung kutikungkan diri sedikit melewatinya. Ia terdiam, tapi saat sadar aku lewat dari tempatnya berada, dia malah semakin terkikik senang dan mulai merangkak cepat mengejarku. Aku berlari terus berlari. Sesekali melirik ke belakang, memastikan posisi aman dari sang bayi. Kulihat si bayi di belakang sana masih mengejarku, diiringi kikikannya. Aku kembali melihat ke depan. Tak jauh dari pandangan, kulihat sekumpulan cahaya. Pasar itu, aku sudah dekat, aku akan selamat, batinku. Lalu kulihat lagi ke arah belakang. Hah? Bayi itu sudah menghilang dari sana. Dia sudah tak mengikutiku. Aku tersenyum merasa lega karena akan bisa pulang dari tempat ini. Tapi kenapa tubuhku seperti ada sesuatu yang menggeliat di seluruh kulit? Ku coba melihat ke arah tubuh dengan langkah masih terus berlari. Apa ini? Ribuan belatung memenuhi setiap inci tubuhku. Ku tepuk kuat hewan-hewan kecil itu dari kulit, menggaruk, mengusap agar mereka pergi dan menghilang. Tapi apa ini? Satu belatung ku buang, puluhan lainnya hadir menggerayangiku. Bang, tolong aku, Bang!
Teriakku tak mampu menahan ribuan belatung memenuhi setiap sisi tubuhku. Hewan kecil itu tak hanya mengeliat, menggerayangiku. Dapat kurasa, kulit ini terasa pedih dan gatal. Ribuan belatung itu sepertinya menggigit seluruh permukaan kulit. Ku garuk tangan, badan, dan leher. Sakit, sangat sakit. Gatal bercampur perih. Sampai di keramaian, ku hentikan langkah kaki. Aku fokuskan diri sejenak mengibas-ibaskan ribuan belatung di tubuh. Sakit, tolong aku bang. Kulihat permukaan kulit tangan, semua menjadi luka dipenuhi darah. Dan belatung-belatung itu tetap menggigit meski telah kubuang agar menjauh. Dari mana semua belatung ini? Mengapa tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhku? Ini sakit, sangat sakit, perih dan gatal. Kulirik bungkusan di tanah, bungkusannya tak rapi seperti sebelumnya. Bungkusan yang terbalut daun pisang kering itu juga dipenuhi oleh hewan putih kecil itu, hingga membuat semua bungkusannya menjadi berlubang-lubang, hasil dari gigitan hewan itu. Kuletakkan bungkusan itu ke bawah, tapi baru akan ku jejakkan ke tanah. Suara bapak kembali terdengar di telinga. Jangan, tetap pegang dan cepat kemari, waktumu tak banyak, ujar bapak mengingatkan. Tubuhku penuh belatung, Pak. Aku harus apa? Tanya aku, tapi tak mendapat jawaban dari bapak. Aku kembali berlari sembari mengibas, menggaruk anggota tubuh yang masih dipenuhi belatung. Kenapa terasa lama sekali untuk sampai? Seingatku sebelumnya, area pasar tak sepanjang ini. Mengapa sekarang menjadi sangat panjang? Kenapa lama sekali untuk sampai di ujung jalan sana? Aku tak mampu menahan perih dan gatal ini. Aku berteriak meminta pertolongan, tapi semua orang di sini hanya diam. Sama sekali tak peduli seperti sebelumnya. Melihat semua hanya diam tak peduli, ku percepat langkah agar cepat sampai ke ujung jalan sana. Aku berlari terus berlari hingga bayangan sosok abang dan bapak mulai terlihat. Bang, panggilku dengan napas terengah-engah. Belum lagi tubuh penuh luka berselimutkan belatung. Kulangkahkan kembali kaki ini, tangan masih menepuk serta menggaruk-garuk luka berbelatung. Tepat di hadapan abang, aku menangis sejadi-jadinya. Abang mencoba membantuku membuang kumpulan belatung di kulit. Aku mundur lalu menggeleng. Jangan bang, aku takut jika nanti semua belatung ini beralih ke tubuh abang. Cukup aku yang merasakan seluruh luka ini, karena aku yang membuat kami berada di tempat ini. Lihatlah ke sana, ujar bapak membuat kami berdua menoleh ke arah yang bapak tunjuk. Aku dan abang saling pandang. Belum berakhirkah semua ini? Kenapa sang nyonya berada di sana? Berdiri di tengah-tengah pintu gerbang, memakai pakaian lusuh persis saat waktu pembantaiannya. Di sana ia juga terlihat sedang menggendong serta menimang bayinya. Tubuhku menegang, aku sudah lelah. Sekarang harus bagaimana? Dengan tubuh perih penuh luka ini, aku sudah tidak mampu untuk menghadapinya lagi. Ku garuk dan menepuk-nepuk lagi seluruh anggota badan. Tatapan masih fokus pada sang nyonya. Pergilah, kalian bisa pulang sekarang, ujar bapak yang membuat kami berdua menoleh melihatnya, mencoba mencari keyakinan yang ada di sana. Pergilah. Tapi pak, nyonya. Pergilah, waktu kalian tak banyak. Aku menoleh kembali ke arah abang. Benar kata bapak, waktu kami tak banyak. Gelap sang malam terlihat mulai mengikis berganti biru malam. Abang mengangguk meyakinkan. Kami melangkah ke depan sana. Bungkusan di tangan masih kugenggam erat. Berjarak 1 meter tak jauh dari sang nyonya, kami berdua menghentikan langkah sejenak, saling menatap lalu menoleh lagi ke arah sang nyonya. Kulihat di sana, nyonya menampilkan tubuhnya yang semula berdiri di tengah. Dia tak melihat ke arah kami sama sekali, masih menunggu sembari menimang-nimang pelan sang bayi. Sepertinya izin untuk kami keluar telah ia berikan. Abang pun menarik tanganku untuk kembali melangkah. Melangkah pelan, tapi tubuh masih bersikap waspada pada sang nyonya.
Ku genggam erat tangan abang. Perih gatal di tubuh seketika menghilang, berganti rasa takut yang sangat. Degup jantung kembali terdengar. Genggaman tangan abang pun terasa basah oleh keringat. Selangkah lagi melewati sang nyonya. Tampaklah kini wajahnya melihat ke arah kami pelan. Wajah penuh luka dan pucat sangat persis saat pembantaian itu terjadi. Dia menatap lekat ke arah kami, membuat kami saling menautkan kuat telapak tangan. Dia tersenyum lalu tatapannya beralih ke arah depan sana. Mataku membulat melihat sosok yang ada di sana. "Ibu!" teriak aku dan abang bersamaan. Ibu membuka kedua tangannya seperti sedang menantiku. Ku tatap wajah abang. Abang mengangguk. Kami pun melangkah cepat ke arah ibu. Ku hentikan langkah sejenak saat berada di hadapan ibu. Ibu menantiku untuk memeluknya. Ku toleh ke arah belakang sana sebelum memeluk ibu. Di sana nyonya, nenek, bapak, dan ada juga seorang nenek berdampingan dengan seorang kakek berdiri melihat datar kami yang ada di sini. Kulihat lagi ke arah ibu. "Bu," panggilku lirih. Tidak, ini tak mungkin, sama seperti yang ada di pikiranku. Ibu mengambil kedua tanganku, lalu dipeluknya diri ini dalam, sangat dalam. Tak berapa lama ibu melepaskan pelukannya. Ibu pun berjalan pelan, lebih maju ke belakang sana. Aku menggeleng. Jangan, Bu. Tapi ibu hanya tersenyum, lalu mendorong kuat tubuhku dan abang, hingga kami terdorong sangat kuat. Dan akhirnya terjatuh keluar dari gerbang. Aku meringis dan kesakitan, lalu kubuka pelan kelopak mata. Sebelah tangan masih menggenggam telapak tangan abang. Kulihat keadaan sekitar, kami tak berada di tempat yang sama lagi. Sekarang kami terduduk di sebuah jalan tikus yang setiap sisinya dipenuhi rimbunan pohon. Bang, ku tepuk kuat tangan abang agar melihat ke arah sekitar. "Bang, ibu," ucapku lirih. Abang menatap, lalu memeluk kuat diri ini. "Ibu, Bang, ibu." Pecah tangisku mengingat ibu yang menggantikan kami di sana. Tak dapat kupercaya kenapa ibu bisa berada di sini dan menggantikan kami di sana. "Bu, maafin Rani, Bu, maaf," ucapku lirih masih dengan sesegukan. Abang semakin menguatkan pelukannya. Kulepaskan pelukan abang lalu berdiri berteriak ke sana dan kemari memanggil nama ibu. Abang menarik tanganku lalu memeluk lagi diri ini. Aku berontak meminta abang melepaskan. "Enggak, Bang, enggak. Tadi pasti bukan ibu, Bang. Pasti bukan ibu kan?" "Ah iya, ibu pasti lagi istirahat di rumah kan, Bang? Pasti lagi istirahat. Ayo kita pulang, Bang, ayo." Ku tarik tangan abang mengajaknya pulang. Tapi abang hanya menunduk dan terdiam. "Bang, ayo Bang, kasihan ibu. Pasti sudah menunggu kita di rumah." Ajakku lagi sembari menarik tangan abang. "Hai, kenapa kalian di sini?" ucap seseorang mengagetkan kami berdua. Aku mundur memeluk erat tangan abang. Sesekali meliriknya, siapa lelaki itu? Dia terlihat marah melihat kami berada di tempat ini. Ku peluk erat tangan abang sembari menatap takut semua orang yang ada di sini. Di samping sana tak jauh dari kami duduk, seorang pria parubaya sedang menumbuk-numbuk dedaunan di sebuah lesung kayu berbentuk besar. Pria parubaya dengan topi caping yang terbuat dari anyaman serta tongkat yang ia gunakan untuk membantunya berjalan. Dia menegur kami saat diri ini sedang berteriak-teriak memanggil nama ibu. Dia juga tampak marah saat aku dan abang berada di jalan setapak yang di depannya penuh pepohonan besar, dengan rimbunan tumbuhan rambat yang menjalar di setiap batang satu ke batang lainnya. Aku dan abang sempat terkejut saat melihat pria parubaya itu di hadapan kami. Sempat mengira jika diri ini belum benar-benar keluar dari sana. Berencana ingin lekas kembali pulang, tapi ia memaksa kami untuk singgah di tempatnya. "Ikutlah ke rumahku,
biar ku obati lukamu. Ucapnya langsung berlalu tanpa menoleh ke arah kami lagi. Aku menggeleng menatap abang. Aku ingin cepat pulang. Aku tak mau berlama-lama lagi di sini. Aku juga ingin memastikan apakah ibu benar telah masuk ke alam sana, atau itu hanya ilusi kami berdua. Tapi abang tetap memaksa diri ini untuk mau singgah sebentar. Kata abang, kemungkinan kakek itu adalah penduduk sekitar sini. Kami bisa meminta pertolongan padanya, dan juga dengan keadaan kami saat ini, tidaklah mungkin untuk kami pulang ke rumah sekarang. Kendaraan roda 2 kami juga sudah tak tahu di mana keberadaannya sekarang. Tubuhku pun penuh dengan luka. Untungnya tak ada lagi belatung yang menempel di tubuh. Pakaianku lusuh, sangat lusuh. Hanya pakaian abang yang bersih dan juga tak ada luka sedikit pun. Mengingat kondisi yang tak memungkinkan untuk pulang, akhirnya aku pun mengiyakan ajakan abang untuk singgah ke tempatnya. Kami pun berjalan membuntutinya dari belakang. Saat sampai di tempatnya, kulihat sekeliling sekitar rumahnya. Tak banyak rumah. Hanya ada 3 rumah berdinding papan dan beratap daun di sini. Tak jauh di depan rumahnya berjejer kurung ayam, serta ada 2 ekor anjing yang mengikuti kami saat mulai menginjakan kaki di halaman ini. Tampak juga beberapa orang yang awalnya sibuk beraktivitas langsung ikut menghampiri kami yang datang. 5 anak kecil dan 2 orang tua wanita dewasa, serta 2 lelaki yang kemungkinan adalah suami dari 2 perempuan itu. Melihat kami dari ujung rambut hingga ujung kepala. Aku memandang abang merasa takut karena merasa tak nyaman diperhatikan mereka. Abang menggeleng dan berkata pelan, "Tenanglah." Kulihat ke arah langit, hari mulai menampakkan suryanya. Kokokan ayam pun mulai terdengar di mana-mana. Seorang wanita bertubuh sedang, berkulit putih dengan rambut yang diikat, sanggul tinggi, datang menghampiri kami dan memberikan segelas teh dan 1 gelas kopi tubruk untuk abang. Aku mengangguk kecil, lalu mengucapkan terima kasih. Tak sama seperti abang yang langsung menyeruput kopinya. Aku masih diam meneliti isi dari teh di tanganku. Berkali-kali ku baca doa, lalu meniupkannya ke dalam gelas. Iya, seperti doa yang kuhafal. Ini sudah bisa kubaca habis dan sempurna. Tak seperti sebelumnya, hanya berputar-putar di awal tanpa selesai sedikit pun. Tak berubah, teh di cangkir kaca besar itu masih seperti teh pada umumnya. Berarti kami telah benar-benar keluar dari sana. Aku pun mulai tersenyum merasa lega. Sekarang tinggal cepat pulang dan memastikan keadaan ibu di rumah. Cepat ku minum teh hangat di gelas. Seketika tenggorokanku terasa hangat. Dapat kurasa aliran teh mengalir hingga ke perut yang kosong, dan sedikit tenaga pun mulai terisi di dalam tubuh ini. Tempelkan ke luka istrimu. Dedaunan itu akan membuatnya cepat mengering. Ucap kakek sembari memberikan daun yang ia tumbuk tadi kepada abang. Abang menoleh ke arahku, menatapku lekat. Bola matanya seakan meminta izin, ingin menempelkan ramuan itu ke lukaku. Aku mengangguk pelan dan mulailah abang menempelkan ramuan daun itu ke setiap lukaku. Dari mana? Tanya si kakek yang tak lain tertuju pada kami. Aku hanya diam, berharap abang saja yang menjawabnya. Kuala pinggir kek, di Jalan Saman. Apakah kalian ke tempatnya? Tempat? Tanyaku berbalik. Sebenarnya mengerti, tapi masih ingin memastikan. Aku paham jika kakek menanyakan apakah kami masuk ke tempat sang nyonya. Dia menoleh ke arahku, menatapku sejenak lalu menoleh lagi ke arah lain. Mutia, ucapnya dengan suara bergetar, lalu mengusap matanya pelan. Abang menoleh melihatku. Aku yakin abang tak paham dan tak mengenal nama Mutia. Karena hanya akulah yang melihat semua kilas balik kehidupan sang nyonya. Aku mengangguk pelan dan berkata, iya. Di samping abang menatapku seakan mempertanyakan siapa seorang Mutia. Tapi aku hanya diam, masih tak menjelaskan apapun pada abang.
Tampak sang kakek berjalan mengambil sesuatu di dalam kantong tas yang terbuat dari anyaman bambu. Mataku membulat melihatnya. Langsung kuhampiri kakek dan mengambil apa yang ada di genggamannya tanpa permisi sedikit pun. "Bang," panggilku pada abang sambil menunjukkan apa yang ada di tanganku. Tubuhku luruh terjatuh di atas tanah. Abang langsung memeluk diri ini, mencoba menguatkanku kembali. Ibu, Bang, Ibu, maafin Rani, Bu, maaf." Teriakku tak peduli lagi dengan keadaan sekitar. Buliran bening menetes membasahi pipi. Isakan tangis pun tak mampu kucegah saat tangan ini menggenggam erat handphone dan sandal milik ibu. Semua ini karena egoisku. Andai saja malam itu aku tak memaksa pergi, mungkin kami tidak akan seperti ini. Bahkan ibu pun pasti akan tetap bersama kami sekarang. Tapi kenapa bisa ibu datang ke tempat ini? Kenapa ibu bisa masuk ke alam sana? Jelas malam itu bapak berkata, aku dan abang bisa pulang asal bisa menyelesaikan semua. Tapi sekarang, kenapa malah ibu yang ada di sana? Kenapa seperti ini? Apakah yang bapak katakan adalah kebohongan semata? Kenapa bisa seperti ini? Aku tidak mengerti, sangat-sangat tidak mengerti. Lalu siapa pria parubaya yang di hadapanku ini? Kenapa ia tahu nama sang nyonya? Ini semua salahku. Andai waktu bisa terulang, aku tidak akan membiarkannya mengalami semua ini. Mutia, maafkanlah aku Mutia, ucap pria parubaya itu. Terlihat embun bening menumpuk di ujung matanya. Dengan tangan yang kurus diselimuti kulit yang telah menua, diusapnya pelan bulir embun yang tak sempat membasahi pipi. Dia menunaikan keinginannya, Mutiaku, membuat semua warganya hidup bersama dengannya sekarang di dalam dunianya. Ini dosaku, ucapnya lagi. Kali ini dibiarkannya buliran bening itu membasahi setiap kerutan di pipinya. Mbah, sabar mbah, ucap perempuan yang tadi memberikan kami minuman. Dia menghampiri si kakek yang dipanggilnya mbah itu, lalu mengusap punggungnya pelan. Begitu pula dengan lainnya, langsung ikut menghampiri dan memeluk kakek bersamaan. Abang memelukku dan membantu diri ini berdiri. Dituntunnya aku untuk duduk kembali, tak jauh dari si kakek dan keluarganya. Ibumu telah dibawa masuk ke tempatnya untuk menyelamatkan kalian berdua. Ibumulah yang ia pinta sebagai gantinya. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa kalian bisa terjebak di alamnya? Kalian sengaja dibawanya masuk. Dia menginginkan ibumu, dan kaulah sebagai umpannya. Tapi katanya kami akan selamat, kek, asalkan kami menyelesaikan semua niatan awal saat kami datang ke sana. Tapi sekarang kenapa malah ibu? Kenapa? Ucapku terhenti, tak mampu menahan isak tangis. Abang semakin memelukku dan mengusap punggung menguatkan. Rasanya hatiku hancur saat ini. Keinginan untuk memiliki sepasang baju malah membuat diri terpisah dengan ibu. Itu hanya uluran waktu sampai ibumu datang menjemput dan menggantikan kalian di sana. Tak ada yang bisa selamat jika sudah masuk ke sana. Tapi kalian selamat karena ibu kalian. Itu juga yang dua orang tua ibumu lakukan. Untuk menyelamatkan anaknya yang tak lain adalah ibumu, ujar kakek. Dek, aku melihat menatap abang. Apa maksudnya? Dulu ibu pernah di posisiku. Bagaimana mungkin? Apa maksudnya semua ini? Ku gigit bibir kuat, kepala menggeleng tak mengerti. Tapi tenanglah, hanya warga desa di masa itu saja yang ia inginkan. Kalian benar-benar bebas saat ini. Lihatlah bungkusan yang kalian bawa dari sana. Ujar kakek lalu meminta kami melihat bungkusan daun pisang yang diberikan oleh sang nyonya. Abang meraih bungkusan yang sempat tadi kusimpan di sudut tiang teras papan rumah sang kakek. Diberikannya bungkusan daun pisang itu padaku, dan saat kubuka, aku tak menyangka
melihat isi yang ada di dalamnya, daster panjang milik ibu, serta beberapa lembar uang yang pernah kuberi pada sang nyonya. Lemah tubuhku seketika kehilangan semua energi yang ada. Kulepaskan bungkusan di tangan, memejamkan mata kembali. Ternyata benar, ibu benar-benar telah meninggalkan kami. Awalnya aku sangat tak yakin jika yang ada di alam sana saat kami keluar adalah ibu. Kukira itu semua hanya ilusi semata. Bagaimana mungkin ibu memakai lilitan kain sarung dengan rambut tersanggul rapi? Ibu tak pernah menggunakan seperti itu sebelumnya. Terkecuali, iya, saat ia kecil persis di dalam foto yang pernah kulihat. Lalu bagaimana kondisi ibu sekarang, Kek? Dan siapa kakek sebenarnya? Kenapa kakek bisa tahu tentangnya? Kakek terdiam sejenak. Aku tak tahu seperti apa kondisi ibumu sekarang, nak. Tapi jika kau bertanya siapa aku adalah Rusdi, kekasih yang membuat ia mengalami semua penderitaan ini. Sang kakek tampak mengusap matanya, lalu menatap ke arah langit dan mulai berkata kembali. Aku tak ada saat kejadian itu terjadi, karena saat itu aku berada di luar pulau. Saat mendengar ia akan menikah, aku sempat ingin menemuinya, tapi ayahnya mengusirku dan menyuruh semua orangnya memukul habis diri ini. Aku pulang dalam keadaan terluka parah. Aku merasa dikhianati saat itu, hingga akhirnya aku memutuskan pergi dari pulau ini dan tak tahu sama sekali akan kenyataan yang ada. Ternyata ia sedang mengandung anakku. Aku bahkan tak menyangka jika itu membuat dia dan semua warga desa mengalami nasib yang tragis. Andai saat itu aku bisa memperjuangkannya, mungkin semua tak seperti sekarang. Aku bahkan tahu semua kejadian itu 2 tahun setelahnya, setelah aku kembali ke pulau ini. Awalnya aku berniat ingin melihat keadaannya, melepas rindu di hati. Tapi semua saudaraku bilang, jika wanita yang kucintai beserta seluruh keluarganya dan warga desanya telah dibantai habis oleh juragan penambang. Semua itu terjadi karena dia ketahuan telah hamil sebelum menikah dengan sang juragan. Dia hamil anakku. Iya, anakku. Aku yakin itu anakku, ujar kakek lalu isakan kembali terdengar darinya. Aku dan abang saling menatap dan memeluk satu sama lain. Aku tak menyangka jika pria parubaya yang di hadapanku ini adalah pria muda yang pernah kulihat bersama sang nyonya saat kilas balik. Lalu kenapa ia tak dibawa masuk ke sana? Kenapa ia masih di sini? Bahkan ibu yang jauh ditarik ke alamnya. Tapi kenapa ia yang dekat malah tak dibawanya masuk ke sana? Aku menoleh ke arahnya dan menatapnya kembali saat ini. Apakah kakak tidak satu desa dengannya? Tanya aku. Tidak, desa kami berseberangan, tak jauh dari desa sang juragan penambang. Aku mengenalnya saat pertama kali ikut ke desanya bersama pamanku. Saat itu kami ingin membeli kebutuhan desa di sana, karena di sana memang tempatnya pedagang yang menjual berbagai kebutuhan. Aku berjumpa dengannya saat ia dan ibunya sedang menawarkan tenunan kain pada paman. Jatuh hati pada pandangan pertama, itulah yang kurasakan saat itu. Aku jadi semakin sering bertemu dengannya. Saat paman memintaku untuk membantu membeli barang di desanya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata rasa cintaku terbalas olehnya. Kami pun semakin sering bertemu diam-diam, memadu kasih, hingga kesalahan pun kami lakukan. Dan sekarang beginilah. Hancur semua. Tapi aku lega, setidaknya aku bisa membalas semua rasa sakit wanita yang kucintai. Dengan membuat juragan dan semua warganya juga merasakan hal yang wanitaku rasakan. Mereka semua mati di tanganku. Sengaja kuracuni sumur yang satu-satunya ada di desa juragan itu. Perlahan, meski tak singkat, kubiarkan mereka merasakan semua penderitaan ini. Mereka semua mati tanpa seorang pun yang menolong. Sama seperti apa yang dirasakan wanitaku. Tapi Mutia masih tak ingin membawa aku. Aku memohon pun ia tak mau membawa aku bersamanya.
Tiap malam aku sengaja ke sana, tapi ia tetap tak sudi membawa aku. Kakek menangis, tergugu dalam dekapan keluarganya. Aku sempat melihat ibumu semalam. Kuhampiri ia, menghalanginya agar tak masuk ke sana. Tapi ia berkata, putri dan menantunya terjebak di dalam sana. Dia ingin membantu kalian agar bisa keluar dari sana. Karena ia tahu, tujuan Mutia membawa kalian masuk tak lain adalah menginginkan dirinya, bukan kalian. Ibumu memintaku untuk menolong kalian jika sudah terbebas dari sana. Tapi aku menolak. Aku malah memintanya ikut membawaku masuk. Ku genggam erat tangannya, tapi saat ia melangkah masuk, aku malah terpental keluar. Mutia tetap tak menerima diri ini. Ia tak mau aku bersamanya. Aku ingin bersamanya, menemaninya di sana. Ujar kakek lagi, masih dengan isakannya. Sama seperti kakek, aku dan abang pun sama terisak. Kenapa ibu harus menggantikan kami? Kenapa ibu rela melakukan semuanya? Maafkan aku, Bu, maafkan. Gumamku pelan diiringi buliran bening yang membasahi pipi. Sekarang apa yang harus kulakukan? Kek, jika ibu pergi ke sana, apa berarti ibu telah meninggal? Ya, jawab kakek singkat. Lalu jika memang meninggal, tubuh ibu, tidak, jasad ibu bagaimana, Kek? Setidaknya ada jasadnya kan, Kek? Ada kan? Tanyaku menatap lekat pada sang kakek. Entahlah, aku pun tak tahu. Aku hanya tahu setiap orang yang masuk tak pernah kembali. Bahkan jasadnya sekalipun tak pernah ada. Lemah tubuh ini mendengar apa yang kakek katakan. Hatiku serasa teriris, tercapik mendengar kenyataan yang ada. Rasa bersalah semakin kurasakan. Maafkan aku, Bu, maaf. Bagaimana jika meminta bantuan seorang ahli agama, Kek? Seperti kiai atau seorang ustadz, apakah bisa? Tanya abang mulai membuka suara. Setidaknya kami dapat mengubur jasad ibu dengan layak, Kek. Lanjut abang lagi mencoba mengutarakan keinginan untuk memberikan peristirahatan yang layak untuk ibu. Si kakek tampak diam sejenak lalu berkata, tak pernah ada yang berhasil, seperti sebelum-sebelumnya yang telah datang kemari. Jika kalian ingin tetap selamat, jangan pernah membuatnya bertambah murka. Jika tidak, kalian pun akan bernasib sama nantinya. Ditatapnya abang lekat dan mulai berkata kembali, sekarang pulanglah, Pardi, antar mereka sampai keluar jalan ini. Tunjukkan di mana kendaraan mereka berada. Sifat kakek langsung berubah drastis, tak bersahabat seperti sebelumnya. Kurasa ia tak senang mendengar ucapan abang yang ingin membawa seorang ustadz ke tempat ini. Mungkin ia tak ingin membuat keadaan semakin runyam nantinya. Kami berdua pun tak lagi banyak bicara. Seorang pria yang bernama Pardi itu langsung mengantarkan kami menuju arah pulang. Setelah sampai di luar jalan tanah, kulihat motor abang bertengger di tepi jalan tertutup oleh semak-semak. Kami pun langsung berpamitan pulang kepada orang yang bernama Pardi itu. Ia mengangguk dan berkata agar kami berhati-hati di jalan. Dan ternyata jalan yang kami tempuh saat awal datang sangat jauh berbeda sekarang. Jalanan ini tak pernah kami lalui sebelumnya. Kami harus melewati sekitar 2 km jalan tanah kuning untuk bisa menemukan jalan aspal besar. Setelah menemukan jalan aspal, waktu yang kami tempuh juga tak sama seperti sebelumnya. Sebelumnya hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai, tapi sekarang kami butuh waktu 1 jam untuk sampai ke rumah. Itu pun dengan banyak bertanya pada orang. Jika tidak, mungkin kami akan tersesat dan akan lebih lama untuk sampai. Sampai di rumah aku langsung masuk dan kembali mencoba mencari sosok ibu. Dan ternyata benar, ibu benar-benar telah pergi, meninggalkan kami. Aku duduk di tepi ranjang milik ibu. Kulihat setiap sisi kamar lalu memandang foto kami sekeluarga. Bu, maaf, ucapku lirih. Abang kembali memelukku. Ini semua salahku, Bang. Andai saja. Shh, sudah, tenangkan dirimu, Dek.
Nasi telah menjadi bubur. Kita tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku pun memeluk abang erat, menangis sekuat mungkin, melepaskan semua beban yang ada. Inikah alasan mengapa ibu selalu bermimpi buruk dan meminta pindah ke pulau ini? Andai saja aku tahu akan seperti ini, mungkin aku tidak akan menyetujui keinginan ibu untuk pindah ke sini. Kurebahkan diri di atas kasur milik ibu, mengelus-elus bantal serta mengenakan selimut miliknya. Lagi, tak sanggup kutahan linangan air mata yang mengembun di kelopak. Aku menyesal, sangat menyesal. Ku ambil bantal ibu lalu memeluknya erat. Album foto ibu. Gumamku pelan saat kulihat tepat lembaran foto itu berada di bawah bantal yang kuambil. Kududukan kembali diri yang sempat terbaring sebelumnya, lalu meraih tempat lembaran foto itu tersimpan. Pelan kubuka setiap lembarannya, dan kembali kulihat foto yang pernah sebelumnya kutemui. Foto ibu saat kecil dan seluruh warga desa saat merayakan pernikahan sang nyonya. Kuambil lembar foto itu dari tempatnya, mengelusnya pelan dan mencoba melihat kembali tulisan yang ada di belakangnya. Ibu, tangisku semakin tak tertahan saat kutemui tulisan tangan ibu tertera di sana, di belakang foto itu. Aku akan kembali, jangan ganggu anakku. Kumohon jangan. Rani, maafkan ibu nak, maaf harus pergi meninggalkanmu. Di tempat si kakek, Rusdi, pria tua itu berteriak memanggil nama kekasihnya. Dia berjalan membelah rimbunan tumbuhan rambat yang menutupi setiap sisi hutan. Mutiah, Mutiah, datanglah padaku Mutiah, bawalah aku juga. Bukankah sekarang telah genap wargamu? Semua telah bersamamu. Mereka semua bersamamu sekarang. Hanya aku, tinggal aku yang belum kau bawa Mutiah. Bawalah aku, bawa aku Mutiah, bawa, ucap Rusdi. Isakan terdengar di bibirnya, tapi yang ia panggil tak jua hadir di hadapannya. Lalu ia melangkahkan kakinya kembali memasuki hutan lebih dalam. Dia tersenyum saat melihat sesosok mayat yang baru ia temukan di dalam sebuah gubuk yang tak lain adalah rumah sang nyonya dahulu. Ya, hutan yang tertutup perimbunan rambat itu adalah desa Tanah Merah dulunya. Tak ada yang berani masuk ke sana selain Rusdi seorang. Diseretnya sesosok mayat itu keluar hingga sampai ke tempat tumpukan tengkorak para warga yang terbantai. Rusdi tertawa lalu berkata, mereka ingin membawa jasadnya Mutiah, tapi tak akan kubiarkan itu terjadi. Seperti yang kau inginkan, dia akan tetap bersama denganmu, baik jiwa ataupun raganya, akan tetap berada di sini bersamamu. Sekarang bawalah aku bersamamu Mutiah. Kita akan bersama-sama di sana. Aku akan mendampingimu Mutiah. Bawalah aku juga, seperti kau membawa mereka. Bawalah aku. Diambilnya sebuah parang besar yang sempat ia bawa dari gubuknya. Rusdi tersenyum sejenak memanggil nama kekasihnya, lalu dengan sekali tarikan, parang itu berhasil memotong lehernya, hingga ia terkulai lemas dan tak lagi bernyawa. Di akhir tarikan nafasnya, ia tersenyum dan masih memanggil nama kekasihnya, yaitu Mutiah, sang nyonya besar. Ya, Rusdi, dalam kehidupannya, baginya cinta hanyalah Mutiah seorang. Baginya wanita dalam hidupnya hanyalah Mutiah. Tak pernah sedikit pun Rusdi berpaling darinya. Bahkan sampai hari tuanya, tak pernah seorang wanita pun ia izinkan untuk mendampingi hidupnya. Beruntunglah ada anak dari saudaranya yang mau hidup berdampingan untuk merawatnya. Rusdi tetap melajang menjadi seorang bujang tua yang tetap menggenggam cinta untuk kekasihnya dan sampai akhir hayatnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.